Halo teman-teman, selamat datang di episode kedua dari KYFM. KYFM. Hari ini kita akan membahas tentang perguruan tinggi negeri bersama PTN. alumni-alumni dari Sekolah Kristen Yusuf yang keterima di PTN. Perkenalan, gue Sinta Rusadi dari ITB, masih di Fakultas T. Oke, kalau gue perkenalkan nama gue Deren Ngo dari Fakultas Ilmu Komputer UI. Halo, gue Matthew dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, jurusan Manajemen di Institut Teknologi Bandung. Halo teman-teman, kenalin nama gue Thomas Jason Hanjaya, gue dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Oke. Kita langsung pertanyaan yang dari Instagram aja kali ya. Boleh. Ada yang nanya, apa sih motivasi kalian kok bisa masuk ke PTN? Dari siapa dulu nih? Alfabetikal lagi aja. Alfabetikal lagi boleh. Jangan gue dulu. Dari siapa nih? Masih Dari dari belakang. terakhir. Masih dari Dari terakhir. gue ya. Iya, dari terakhir loh. Thomas. Jadi pertanyaannya motivasi gue masuk PTN ya. Iya. Jadi motivasi gue masuk PTN itu karena pertama bukan untuk menjelekan swasta, tapi swasta itu emang terkenal agak-agak mahal. Jadi transparan aja, mungkin rata-rata UKT-nya tuh satu semesternya belasan juta gitu ya. Mungkin ada yang puluhan juga. Kita nggak boleh sebut namanya. Jadi motivasi gue buat masuk PTN itu pasti karena PTN itu murah gitu. UKT yang paling murah itu di gue satu semesternya 500.000. Paling mahal 7.500.000. Ya gitu aja sih. Itu aja dari gue. Nah, siapa nih selanjutnya? Kalau dari Kometio. Kalau gue sih karena sebenarnya iya murah, tapi karena jurusan gue pengecualian jadi ya nggak usah lah ya. Berarti ini sih karena nama apa unitnya lah ya, kan karena alumni juga terkenal. Terus jurusannya yang bagus tuh di sini gitu. Terus apa lagi? Oh, networking sih, karena kan di sini kan banyak kayak orang-orang hebat gitu kan. Jadi kayak gampang lah buat misalnya kalau mau kerja atau kayak misalnya mau lomba lah apa gitu kan, jadi cari orangnya gampang. Iya, setuju sih. Jadi menurut gue yang paling penting itu kalau kita PTN tuh networking pertama. Karena di PTN itu banyak banget ya anak-anak pejabat, nggak bisa ketemu sendiri. Jadi benar. gue ada anak dari Betul. badan ini, terus ada anak dari staffer Kementerian Ekonomi gitu-gitu. Jadi kita kalau mau buat usaha kayak misal mau proyek-proyekan kan kita butuh modal kan. Bisa aja kita dibantu oleh mereka. Terus juga nambahin dari Thomas, UKT paling murah di UI ini 0 rupiah. Jadi kalau lu mau ngurusnya lu bisa aja kuliah gratis 4 tahun. Sama sekali nggak bayar sepeser pun itu. Nggak ada. Wow. Terus juga kalau lu pun nggak beruntung buat dapet UKT yang murah, jadi kan itu kan seleksi. Jadi lu serahin berkas segala macam, nanti wawancara gitu-gitu supaya dapet UKT murah. Gue juga waktu itu ikut tapi nggak dapet yang murah-murah banget. Nah, tapi di univ gue ini banyak beasiswa. Jadi setiap tahun itu ada ratusan beasiswa, mau dari Shopee, Panasonic, Tanoto Foundation gitu-gitu. Jadi emang beasiswa itu menurut gue ya, gue nggak tahu sih. Kayaknya sih kalau di PTN lebih banyak beasiswanya. Iya. Terbuka lebar. Kalau Ya, jadi gitu. Ya, Acen. Oke. Kalau menurut gue juga ada hubungannya sama Thomas juga sih. UKT kalau misalnya di swasta tuh kayak sampai dari awal sampai lulus tuh bisa 100 juta lebih gitu. Tapi kalau misalnya di tempat gue itu tuh nggak nyampe gitu loh. Kayak bahkan bisa nggak bayar juga kalau banding UKT. Ya kalau paling mahal tergantung ambil jalur apa. Kalau jalur SNM, SBM gitu sih 12,5 itu paling mahal. Terus juga kalau misalnya nggak dapet, ya juga ada banyak beasiswa bejibun gitu loh. Terus kayak karena negeri jadinya banyak banget yang buka buat negeri gini, kayak macam-macam lah. Terus juga masuk PTN kan beragam gitu kan. Kalau misalnya cuma masuk swasta misalnya di Jakarta, ketemunya juga orang Jakarta lagi. Tapi kalau misalnya di PTN macam-macam orangnya, kayak dari Papua ada, dari sini sono ada. Gitu lah. Networking juga sih lumayan. Iya. Kayak
masuk sini tuh chance lu buat organisasi kenceng banget. Ya, itu juga benar-benar ditekenin banget. Jadi kalau di PTN tuh karena menurut gua mereka yakin hard skill kita tuh udah ada. Jadi kalau kita lulus hard skill kita terjamin. Nah, gimana kalau yang masuk PTN itu rata-rata yang soft skill masih kurang. Jadi kalau di univ gua, di fakultas gua, soft skill itu benar-benar ditekenin. Dimana jadi kita itu ditekan gitu, didorong buat organisasi ini, kepanitiaan banyak banget. Iya. Kan nambahin juga ada program bidik misi, jadi nggak bayar sama sekali. Ada syaratnya apa tuh misalnya yang program itu? Apa ya? Jadi kalau bidik misi itu benar-benar buat kurang mampu gitu. Jadi kalau iya. sekolahnya pakai KJP, kartu Jakarta Pintar, nah lanjutnya bisa pakai bidik misi di kuliah. Oh, Iya, jadi terus kita tuh kayak di background check segala ya? bulan. Tapi benar-benar itu bakal di survei ke rumah lu. Kalau rumah lu dicek apakah beneran rumah lu nggak kayak maksimal cuma boleh Oh cuma iya satu iya motor iya. ke rumah. Maksimal 1 motor. Iya, itu bidik misi emang bukan buat kita lah. Mending kita cari beasiswa prestasi, bukan beasiswa kurang mampu. Terus kalau kalian sendiri cara masuk ke PT-nya tuh lewat jalur apa? Terus ceritain gimana sih kok bisa masuk ke Journey-nya dari KY ke PTN. Kita Silakan, semua Acin. jalurnya sama ya. Iya, kita semua sama sih. Siapa yang jawab nih? jalur apa tuh? Thomas. Siapa deh? Ya Thomas. Tom. Ya, ini masa gue ya. Jadi kita ya, gue, Acin, Darren, Matthew, kita semua nyebutin teman-teman yang lain ya. Maksudnya ada Samuel, ada Evan. Itu masuknya lewat SBMPTN atau yang sekarang disebut UTBK gitu. Emang selain Kayak itu gitu ada jalur gimana apa aja? caranya? Ada jalur apa lagi, Kak? Yang gua tahu nih ya kan ada SNMPTN. Iya. 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 Iya, terus ada SBM sama jalur mandiri. Nggak tahu, jelasin, Tom. Gue yang Iya jelas. itu gimana? Ya mungkin yang udah melewati kan lebih paham ya. Oke, Ya gue beda univ, beda mandiri deh. Iya, Jadi jadi kalau siapa dulu? Mandiri siapa nih? Mandiri yang atas dulu tuh. Yang C sama yang D aja tuh. Ya udah dari gue dulu nih. Kalau misalnya mandiri di ITB namanya SMITB ya. Itu tuh syaratnya tuh gak keterima SNM, gak keterima SBM. Terus sebenarnya gak ikut tes lagi sih kayak PTN lain. Tinggal siapin nilai UTBK, nilai rapot, sertifikasi lain-lain. Terus kalau masuk kayak fakultas seni rupa dan desain, siapin portofolio. Udah sih gitu aja. ini kalau mau SNITB beda dari yang lain sih mandirinya, soalnya cuma pakai nilai UTBK plus rapot. Iya. Jadi pakai enak. Tapi jadi nggak ada tes lagi. bayar maksimalnya 25 juta. Itu Ya, aja. bayarnya agak mahal, lebih mahal. Iya, jadi kalau mandiri itu emang bayarannya biasanya di univ-univ gitu lebih tinggi daripada jalur SBMPTN biasanya. Nah, kalau di UI kan ada dua perbedaan. Jadi dia paralel sama reguler. Nah, kalau reguler itu bisa masuk dari undangan sama UTBK. Nah, paralel itu dari SIMAK. SIMAK itu mandirinya UI. Tapi mulai dari tahun kita, mulai dari 2019, SIMAK itu juga bisa buat reguler. Jadi kuota reguler sama kuota paralel itu sebenarnya sama, tapi paralel lebih mahal. Jadi kalau lu nggak keterima di reguler, lu ada kemungkinan buat keterima di paralel gitu. Tapi paralel ada uang pangkal, jadi kayak swasta gitu sebenarnya kalau di UI. Tapi kalau misalnya paralelnya PTN, misal di UI itu lebih murah dari swasta atau sama aja? Lebih mahal dari swasta. Oh, oke. Iya, makanya jadi kalau iya bisa jangan paralel. Makanya kita semua nggak mandiri, kita semua lewat SBMPTN yang aman. Betul. Nah itu cuma di UI sih, nggak tahu sih kalau di Undip gimana, kalau mandirinya mahal juga apa sama kayak biasa? Oke, kalau buat di Undip itu UM itu namanya UM ya, namanya ujian mandiri itu sama syarat-syaratnya. Tahun ini tuh pakai nilai UTBK ya kalau nggak salah. Dia itu masuknya langsung UKT yang paling tinggi yaitu 7,5 juta, jadi sama rata lah
maksudnya untuk semua fakultas Hmm. apa 7,5 juta, tapi tetap bisa anak-anak UM ini tetap dikasih kesempatan buat banding UKT, tetap bisa buat turun itu tetap bisa. Terus ada satu tambahan jalur lagi, mungkin di universitas lain juga ada sih, jalur namanya jalur talent itu Talent scouting. boleh ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi pokoknya kayak misal lu juara basket di mana lah misal, tapi lu bisa ngajuin gitu, Undip gue juara basket di KAY nih, contoh gue juara basket di KAY nih, lu bisa consider gue buat masuk nggak? Itu bisa banget. Nah SBUB ini juga sama, dia langsung naik ke yang UKT yang paling tinggi 7,5 juta, tapi tidak menutup kemungkinan buat nurunin UKT gitu. Terus fun fact buat kalian yang suka basket, Undip punya basket itu top ya, se-PTN Undip kan ya nomor 1 basketnya. Betul men, apalagi fakultas teknik. Iya. Wih, Soalnya bangga. kata gue Gila. hokinya dari Undip. Fakultas teknik. Ya gitu. Terus kalau yang talent scouting tadi itu berarti dari semua achievement non akademis ya, bisa entah itu musik atau apapun. Betul, bisa. Belum tergantung univ sih. Oh, Iya. tapi kebanyakan ngambil olahraga atau gimana tuh? Kalau dari gue ya, ada yang mereka tuh lomba debat satu Indonesia gitu. Oke. Ada Kalau yang dari- ya gitulah, ya gitu. Nah, tapi kalau dari UI ini kita talent scoutingnya cuma buat olimpiade. Jadi buat kalian yang OSN terus menang medali minimal perunggu sampai emas. Masuknya ke reguler terus langsung masuk, nggak pakai saringan sama sekali. Kalau lu menang olimpiade, ntar lu di email dari UI-nya. Oh, oke. Terus enak gak sih PTN dibandingin swasta? Misalnya dari teman-teman kalian gitu. Lebih enak atau lebih susah atau gimana tuh? Dari Ini C dulu, pertemanannya. dari C. Itu dong kali ini dari M. Oh iya, dari tadi diem-diem aja nih. Komenti Iya, boleh dari komenti. Apanya? Dari apanya dulu? Segi misalnya pertemanan, pergaulan, Lingkungan. Lingkungan, ya tentu saja ya lebih enak negeri lah, karena kan yang tadi yang si Cynthia apa siapa udah bilang kan dari semua penjuru kan, dari Sabang sampai Merauke. Jadi tuh temannya tuh benar-benar beragam banget. Jadi kayak ya pokoknya lu bisa mendapat pandangan luas tentang Indonesia itulah, karena kan lu bisa nanya ke mereka kan, misalnya ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, jadi kayak punya teman yang beda-beda budaya kan juga buat bisa membantu kita kayak adaptasi gitu kan. Gimana sih cara kita ngobrol sama mereka, gimana cara mereka masa kayak menanggapi kita tuh gimana sih budaya-budaya yang baru kan. Kita kan nggak pernah tahu nih, kita kan selalu kayak di KY kan, jadi kayak itu lingkungan baru sih, jadi kayak menarik aja. Apa lagi? Kalau yang lain gimana? Sama atau? Kalau gue masih satu tempat nih sama Matthew. Lingkungannya sih enak sih, soalnya di fakultas gue orang kan banyak banget. Terus gue juga ikut unit juga, jadi kayak macam-macam lah orangnya. Kayak ada yang dari Jakarta ada, dari Bekasi ada, dari Padang ada, Papua juga ada. Macam-macam sih, gue udah lupa tempatnya apa aja. Oh ya, sama ini orang-orangnya sangat terbuka. High achiever lah ya istilahnya ya, Cin ya. Iya. High achiever banget lah pokoknya, jadi kayak lingkungannya kayak bisa membuat lu untuk terus berkembang gitu loh, karena kan ya lu di lingkungan yang emang semuanya tuh kebanyakan orang-orangnya kayak udah lomba lah, lomba itulah gitu kan. Jadi kayak untuk bisa dapat memicu lu juga sih, jadi kayak gue juga harus ikut lomba atau gimana gitu biar bisa kayak mereka gitu. Itu ITB ya? Kalau yang gue lihat sih kalau di ITB ya, maksud kan ITB kayak dikenalnya kayak individualis gitu kan. Sebenarnya enggak ya, Cin ya? Enggak sama sekali tuh. Ya kan, makanya karena teman-teman gue sendiri pun kayak suportif sih. Jadi kayak ikut lomba yuk, ayo aja gitu. Terus mungkin yang individu tuh mungkin yang beberapa kali ya yang sangat
akademik banget gitu kan. Tapi selama ini sih enak sih, lingkungan sangat suportif buat belajar juga. Jadi kayak belajar iya, main juga iya. Jadi nggak kayak kaku-kaku banget lah gitu. Kalau dari gue sih itu. Nggak ambis-ambis doang gitu ya. Ya, bener. Nggak cuma ambis-ambis doang. Main Kalau juga iya. ya. Kalau misalnya kayak lu nggak bisa nih di sesuatu, terus temen lu jago banget, pinter banget, itu tuh kayak teman-teman lu tuh baik gitu, dia masih mau bantu-bantuin gitu, masih mau membangun gitu loh. Jadi nggak kayak, gue bantuin dong, nggak mau, lu aja sendiri belajar. Iya, tugas-tugas juga dikasih sering nyontek, dikasih, dikirim. Iya benar tuh. Berarti nggak seambis yang orang lihat dari luar gitu ya? Iya. Iya. Ada sih yang ambis, cuman ya nggak semuanya aja gitu. Kalau dari kampus yang lain? Tuh gimana Darren, Thomas? UI dulu deh, UI. Gua, iya benar. Jadi mereka tuh kalau bilang nggak belajar mereka tuh kayak 90. Wah, oke. Jadi mau nggak mau, daripada kita ketinggalan, ya kita juga harus keep up gitu loh with the pace. Ya, benar-benar. Jadi secara emang lingkungan itu mereka udah emang dari SMA negeri unggulan kan. SMA 8, SMA 28, 81 gitu-gitu itu udah SMA unggulan semua. Jadi emang dari SMA mereka udah dipacu. Emang bener sih, KY juga sebenarnya nggak kalah dipacu, tapi sebenarnya daya saing kita belum semereka sih menurut gue. Yeah. Jadi pas kita dilepas masuk ke PTN ini, ketemu dengan mereka ini, ya kita dengan tidak langsung kita kayak nggak mau kalah juga sama mereka. Ketularan rajin lah ya. Bisa jadi. Iya. Oke, Kak Thomas gimana pertemanan? Undip gimana tuh? Undip. Kalau nambahin dari gue ya, lingkungan gue tuh kan beda ya, maksudnya udah beda budaya banget. Gue udah nggak di lingkaran, maksudnya di Jawa bagian barat, gue Jawa di bagian tengah, gue ada di Semarang. Jadi secara budaya pun udah beda. Nah, dan itu pun tidak menutup kemungkinan gitu, maksudnya buat gue tuh membuat teman baru, maksudnya membuat lingkaran baru, nyari teman itu. Tapi awalnya gue juga, maksudnya udah dibekali dari Kristen Yusuf yang nggak punya etnisnya, nggak ada yang berbeda, agamanya mirip-mirip, itu maksudnya gimana ya, kaget banget sih, kayak awal-awal masuk kayak kaget banget lah, kayak lah. Terus kalau buat lingkungan belajarnya ya mungkin kalau di gue yang Undip beda dikit sih sama lu pada yang mungkin di UIN sama ITB. Kalau di Undip tuh ibaratnya nggak ambis-ambis parah lah. Terus kalau emang bener yang ambis itu udah maksudnya mereka tuh berkelompok gitu loh. Jadi kayak ibaratnya ranking yang atas yang masuk ke dari SNMPTN ya emang mereka temenannya ya di SNMPTN aja gitu. Jadi tetap masih banyak banget nih, kayak misal 10% gitu, 10% dari anak-anak ini tuh kayak pinter yang ambis-ambis banget, sedangkan yang 90 kayak contohnya gue gitu yang main sama belajar lebih banyak kan main itu lebih banyak, jadi nggak usah takut gitu, aduh masuk PTN banyak banget yang habis, gue bisa mati belajar, stres banget gue di kosan cuma belajar. Oh ya, di kos-kosan juga beberapa dari kalian yang ngerantau ya, apa sih ngekos, sorry, yang ngekos siapa aja di sini? Gue lah berdua sama Gue, iya. Kita bertiga nih. Nggak ngekos ya? Enggak, gue masih PP. Gue pulang pergi Angke. Nah itu ya maksudnya kalau buat kita yang ngekos ya jadinya belajar sih, maksudnya punya tetangga kosan kan lucu ya, maksudnya Iya, kita benar. di rumah biasa gitu, sekarang kita punya tetangga kosan yang aneh banget, terus keripik lalu pokoknya banyak banget sih yang lu nggak expect bakal seperti itu ya, maksudnya lu keluar juga nggak ada makanan-makanan yang kayak kita biasa tuh, aduh gue pengen nyari bakmi nih, pengen nyari babi, pengen nyari nggak ada gitu. Pokoknya beda banget, tapi itu tidak membuat gua jadi takut, maksudnya nggak membuat teman-teman yang lain juga jadi terintimidasi gitu, maksudnya wadah juga buat kita buat belajar di lingkungan baru gitu. Iya, jadi cocok banget buat kalian yang suka explore, yang mau keluar, yang berani keluar dari comfort zone kalian. Jadi kalau iya tadi kan kata sekarang kalau SPTS kan nggak jauh beda lingkungan sama kayak KY kan. Iya. Deket-deket aja gitu, Jakarta lagi. Jakarta. Kalau PTN tuh benar budayanya. Iya benar. Berarti di sini yang paling dekat dari rumah tuh cuma Koderen ya, yang masih PP Angke tadi.
Iya tapi nggak ada Iya. It- banget sih. Itu Cuma nggak masih capek di PP Jabodetabek. angke, Depok angke. Kereta Daripada ya? ngekos, gue mikirnya tuh ngekos lebih buang duit lagi kan. Gue tujuan pertama gue masuk PTN mau ngurangin duit. Kalau gue ngekos sama aja kayak gue PTS gak sih? Iya Iya, sih, jadi iya. terus karena emang masih reachable, masih bisa dijangkau pakai kereta. Jadi gue waktu itu sebelum COVID melanda, gue naik kereta setiap hari. Nah, kalau semenjak ada COVID gini, gimana yang ngekos itu? Nyangkut di kos nggak bisa pulang kah? Kalau dari Kalian di di Jakarta kita, semua atau di Atau beda-beda kota nih sekarang? udah balik semua ya. Enggak gini. Jakarta kan? Kita Udah balik loh. udah pulang. Udah balik. Nah, itu gimana cerita bisa sempat pulang tuh? Dari gua dulu Ya, oke. nih. Waktu itu kebetulan kayak COVID tuh udah mulai masuk Indo kan. Terus kayak weekendnya tuh bapak mama gua datang ke Bandung, kayak berkunjung gitulah. Terus tiba-tiba ITB keluarin surat mau online 2 minggu. Ya udah. Terus kayak bapak mama gua bilang ya udah lu berarti Senin balik aja ke Jakarta. Terus tiba-tiba ini nih si Matthew nih, Cin, lain gua, Cin, lu balik gak gitu. Terus sempat mau ngajakin gue naik travel, gak jadi. Akhirnya kita balik barengan hari Iya. Senin. Nebeng deh gue. Kan awalnya kan yang COVID kan di Depok kan, yang UI itu kan. UI Iya. kan heboh tuh. UI. Iya, heboh banget. Itu tuh Nah, gimana nih yang di Depok sendiri gimana nih? itu Yang di tuh TKP pas gimana? awal banget kan itu ada yang kena tuh cewek di Depok kan. Yang kena kan cewek di Depok kan waktu itu Iya, kan. iya. Terus gue masih PP kereta tuh. Terus sampai di kereta tuh gue udah pakai jaket, udah begini-begini udah takut. Itu masih belum PSBB di dalam kereta masih dempet-dempetan gitu. Oh, PSBB kan baru-baru banget. Oh. Iya mesti waktu baru-baru banget tapi. Kalau yang paling jauh gimana ceritanya tuh? Nggak Jawa Tengah tuh. Kalau dari gue tuh waktu itu gue lagi cerita ini, gue sekalian cerita curhat aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nah jadi Ya, waktu itu gue santai. lagi main ke kosan temen gue. Namanya A lah. Contoh gue lagi main ke kosan temen gue namanya A. Tiba-tiba Cowok, cewek? mak gue ya nggak boleh tahu. Waduh. Oke, ke kosan A. Lanjut ya. Iya, lanjut. Jadi tiba-tiba mak gue kayak ngasih berita gitu yang udah di Depok itu udah kena 1. Nah, terus gue yang di sana tuh ibaratnya gimana ya? Waktu pas emang di Jakarta tuh udah mulai rame, yang pada saat satu infected yang di Depok itu, di Semarang tuh kayak bener-bener belum ada ini sama sekali gitu. Maksudnya masih santai banget lah, masih gimana. Tapi gue udah berpikiran gitu kayaknya entah gimana gue harus pulang. Terus yang si A ini juga kebetulan orang Jakarta. Sama dia, lu gimana? Nah, bapak nanya lu suruh lu pulang apa gimana? Soalnya di Depok udah cuma 1 yang infected. Gue bilang ini nggak lebih dari 2 minggu. Gue bilang pasti udah rame banget. Tapi itu prediksi gue waktu itu. Maksudnya gue cuma antisipasi aja, takutnya kenapa-napa. Ya udah akhirnya gue pulang. Besoknya gue langsung pulang. Gitu sih. Takut dia kenapa-napa. Bareng si teman itu. Bareng si A itu. Gimana? Enggak. Oh, enggak. Oke. Kan sama-sama di Jakarta. Enggak, itu diskusi doang. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomongin Semarang, biayanya mahal nggak sih di Jakarta? Oke. Iya, naik apa ngomong transportnya? ya. Jadi awal-awal gue itu bingung gimana caranya transport ya. Jadi gue bawa akhirnya motor gue itu gue ekspedisi dari Jakarta ke Semarang, itu harganya 500.000 naik kereta. Jadi motornya dinaikin enggak deh. Naik truk, sorry. Jadi motornya dinaikin truk ke Semarang, harganya 500.000. Nah, terus ya kalau buat biaya hidup gue ngekos itu 1 bulan 750.000, dan itu udah yang kos yang lumayan mahal lah ibaratnya. Jadi masih ada tuh kos yang harganya 450.000, 500.000 tuh masih ada. Nah, terus kalau buat makanan itu kira-kira kalau dibayanginnya 10.000 lah, lu udah dapat nasi, ayam, nasinya boleh nambah sepuasnya, sama es teh manis boleh nambah sepuasnya gitu. Itu sekali makan jadi 10.000 gitu.
Iya, tapi kan nggak sehat. Maksudnya lu setiap makan ayam kan nggak kan. Iya sih. Gitu. Kalau Kalau yang di yang lain Bandung, gimana biayanya? Silakan di Cin. Bandung. Oke lah. Ada sih yang kayak mirip Thomas juga, yang bayar, terus nanti ambil sepuasnya. Tapi 20.000 harganya. Nih Matthew pasti tahu nih, sering makan nih Matthew. Chris Bar. Iya, Chris Bar, enak. Geprek sih. Terus Geprek. kayak nasi sepuasnya, lu ambil minum juga sepuasnya. Iya, Cuman ya benar. nggak sehat juga. Terus kalau biaya makan, kalau dulu di Jakarta 25.000 nih misalnya makan. Ih, lumayan, murah juga. Tapi sekarang kalau jadi ke Bandung, 25.000 tuh udah kayak mahal banget gitu loh. Iya, benar. Kayak, Kerasa ya. Harus irit-irit. iya, Gue mau nambahin dong. Lu tahu yang paper lunch gak? Modelan paper lunch. Tahu. tahu. Itu di Semarang cuma 18.000 anjir. Ah, sumpah. Murah banget. Sumpah. Daging apa itu? Daging sapi. Daging apa? Anjir. Porsinya gimana? Banyak atau Maksudnya sedikit? tuh buat sekali makan malam. Oh, Wow, gila sih. keren. Tapi kalau Bandung ya sama sih, kalau 15 sampai 20.000 lah udah kenyang lu. Satu Iya. kali makan. Yang penting tuh pintar-pintar cari Kalau yang di promo. Depok, Kalau UI gimana makannya? Murah mahal? Kan kalau Depok kan emang nggak jauh dari Jakarta lah ya. Bawa Jadi bekal? untuk makan, gue bawa bekal, tapi gue Bawa jajan lagi. oh, Nah untuk harganya emang nggak jauh beda, tapi karena kita makan di kantin kampus, jadi kayak murah gitu. 13.000 nasi ayam. tapi apa yang beda sih kalau tinggal dulu pas sekolah sama sekarang kuliah terus jauh dari yang tua, ada nggak yang sifatnya berubah gitu? Gua anjir. Gimana ya? Nih ya, kalau masih sekolah nih, pulang tuh mentok-mentok tuh jam 6, jam 7 gitu. Terus sekarang Bongkar. terus sekarang tuh bisa kayak, kan di TB tuh ada jam malam ya. Tuh, jam berapa ya, Matt? Tutup gerbang. 11 apa? Iya, jam 11. 11. Jam 11, iya. Kayak mainly tuh ada 2 gerbang kalau di TB, yang belakang sama depan. Kalau depan tuh nggak ada pintu, kayak macam gerbang ya. Terus kalau belakang ada. Terus biasa gue pulang kan lewat belakang tuh. Waktu gue sampai manjatin pagar belakang. Nakal. Kenapa nggak lewat depan aja yang nggak ada gerbangnya? Kosannya lebih dekat lewat belakang. Soalnya dari depan ke belakang tuh jauh banget, harus jalan ya 10 capek menit. lah, 15 menit lah. Iya, 15-an lah. Pokoknya Jauh, kayak jadi lebih liar, lebih bebas, pulang lebih malam. Ya itu setuju sih. Setuju. Tapi apakah jadi lebih bertanggung jawab juga atau makin nakal Iya. aja? Itu Pasti tanggung jawab tuh. Oh, Terus kayak ya paling kayak bekal gak ada yang siapin, sarapan urus sendiri. Kalau misalnya lu kesiangan ya udah nasib gitu. Iya. Jadi ya lu urus sendiri, tapi ya bebas sih, anaknya sih bebas kalau buat gua sih. Iya, jadi lebih bebas sih. Jadi lu pulang gak ada yang ngomelin lah. Pulang malam, ya udah masuk aja kamar tidur. tapi komedi mah dari sekolah juga udah pulang malam. Enggak. Anjay. Mau tuh lihat Enggak. Kalau ke Thomas gimana di Jawa? Deren dulu mana Deren? Dia mah nggak berubah amat kali. Gue Ada nggak PP, gimana. Kan gue PP pergi jam 6. Jam 6 gue harus sampai stasiun kan. Buat kalau gue terlalu siang lagi, tuh keretanya rame. Jadi biasa gue pagi-pagi. Nah, pulangnya kalau biar gue sepi, gue ngambil kereta yang agak malam juga, di atas jam 7 gitu. Habis orang pulang kerja gitu ya? Iya, bisa orang pulang kerja. Iya. Ya paling begitu sih, gue nggak sampai jam 11 malam kayak si Acil. Nggak dapet kereta gue. Ini mau cerita ya, organisasi, unit. Nanti entaran aja Ya, organisasi. sama-sama gimana teman? Iya, ayo Jawa Tengah. Ngomongin Jawa aja. Tengah. Lu gimana perubahan sifat lu gitu? Kalau dari gue sendiri ya, pada saat pertama kali gue ngetes, maksudnya masih di sekolah tuh, gue ingat kalau gue itu seorang introvert. Jadi Iya, dibekali oleh gue tuh nggak bisa ngomong di publik, maksudnya nggak ngerti gimana cara berkomunikasi sama orang, mulai dari ngechat aja itu
kesopanan itu tuh kayak itu gue belajar gitu loh, ngechat sama dosen dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf mengganggu Pak. Saya ingin bertanya. Nah, iya, ini beneran maksudnya tips juga buat kalian gitu, maksudnya buat yang ngechat gitu, maksudnya ini tuh maksudnya bekal banget, maksudnya dalam arti gue tuh ditaruh di sini tuh nggak dibekalin apa-apa, sampai akhirnya banyak banget nih yang gue ikutin, mulai dari organisasi yang nanti bakal dibahas, terus sampai nanti gue juga ikut yang namanya latihan kepemimpinan gitu, kayak namanya LKMMD itu, LKMMD. Nanti Kalau gua di itu SMA namanya LDKS. ya, kalau gue tuh di universitas tuh ada Iya. sendiri. Nah itu ya ikut-ikut gituan juga, maksudnya ya banyak banget sih, banyak banget yang gue belajarin dan kebanyakan positif. Oke. Ada yang beberapa negatif tapi kebanyakan positif. Gitu. Berarti udah bisa ngomong Jawa dong, Eko? Oh enggak juga. Ngerti aja nggak? Nggak Matthew ngomong. bisa. Bisa ngomong Sunda apa? Ya, sedikit lah. Oke, organisasi tadi sempat dibahas dikit ya, disenggol dikit. Organisasi itu kalau di SMA kan cuma satu ya, OSIS doang. Kalau di UNIF tuh beda gak sih? Atau sama Perawat aja? di SMA kita cuma satu, Beda ya. jauh. Oke, iya di KY kan kalian Iya, di KY. iya betul. Cuma satu. Hanya satu. Kalau di UNIF tuh ada berapa dan apa aja, beda-beda semua tugasnya atau gimana? Atas gue. Apa nih? Apa beda PTN atau PTS tuh beda nggak sih organisasinya? Nah, iya itu juga. Daran. Baru gue buka web dulu. Coba silakan yang lain. Cari, Wet. Kalau di ITB sendiri ya ada banyak banget sih UKM yang bisa diikutin, mulai dari ya ratusan ya, pokoknya akademik ada, budaya ada, terus olahraga, seni, olahraga, lagi ya, pokoknya agama. semua deh. Oh ya, agama juga ada, banyak banget. Kalau Matthew sendiri ikut yang mana? Kalau gue waktu itu sempat ikut kelompok Kebudayaan. studi ekonomi dan pasar modal waktu itu sih. Apa itu wajib diambil kalau untuk mahasiswa? Oh enggak, itu bebas. Oh. Lu mau ikut sebanyak apapun juga boleh. Asal lu Apa sih, pilih at least satu atau enggak, atau gimana? Kenapa? Harus pilih minimal satu atau enggak ikut juga Enggak. nggak apa-apa? Lu kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, nggak harus. Iya. Tapi balik lagi kayak yang tadi gue bilang, soft skill itu nggak kalah penting dari hard skill. Nah, soft skill Iya. itu dari mana? Soft skill Iya. itu dari organisasi. Betul. Gue jelasin Coba, lagi dari ITB nih. Kayak kalau misalnya lu masuk unit nih, kalau di unit di ITB, gue nggak tahu sih kalau yang lain gimana. Itu tuh kayak lu nggak langsung masuk unitnya gitu loh, kayak ekskul lu daftar langsung dapet. Oh, lu daftar ekskul basket, lu sekarang jadi anak basket. Iya. Tapi kalau di ITB tuh kayak lu dikasih dulu, kayak dikasih tugas macam-macam lah, kayak wawancara, bikin, ya nggak tahu lah. Sampai unitnya ada sebaik itu juga kan. Ya lebih dari 90 lah yang kayak gitu. Terus juga kalau organisasi tuh banyak banget. Pokoknya kalau misalnya masuk ITB, terus jadi mahasiswa tingkat pertama, jangan takut chaos. Itu sih intinya. Soalnya Pengalaman ya, Cin ya. ya pengalaman juga. Kayak kalau misalnya di ITB tuh udaan tuh ada harak-harakan, ada acara sendiri gitu Iya. kan. Terus kayak nggak cuman, terus kayak ada, kalau univ lain sih BEM sih namanya sih. Kalau di ITB namanya KM, keluarga Binat ya, mahasiswa. KM. Terus ada ini juga si Matthew ikut AMI kan, aku masuk ITB, acara Iya. buat calon maba-maba. Terus pokoknya kayak banyak banget ya, gak bisa disebutin Iya, satu-satu. banyak banget kepanitiaan dan organisasi sih. Banyak banget. Kalau gue emang pas tahun pertama emang gue ikut lumayan banyak sih panitia, dan itu sangat membantu sih buat kayak nyari teman juga. Jadi kayak karena kan ikut panitia kan bisa bonding juga kan teman-temannya. Jadi nggak cuman kayak jurusan sendiri. Jadi satu ITB tuh kayak kita kenal punya jurusan masing-masing gitu. Jurusan yang lain kita kenal. Makanya Cin. Gue ikut unit juga. Gue ada punya berapa unit, Matt? Wah, gue udah. Skip. Ya, Thomas. Iya, Darren tolong. lanjut. Oh, Darren. Wih, gimana? Jadi gini. Kalau kan yang tadi disebut tuh kayak KM di ITB atau BEM, itu kan termasuk unit kegiatan mahasiswa.
termasuk UKM. Nah, kalau di UI sendiri UKM itu udah lebih dari 50. 50. Iya, jadi lu mau suka apa, mau main golf ada, UKM-nya mau berkuda juga ada, main panah-panahan ada. Jadi bener-bener ada setiap hobi lu bisa disalurkan ini kalau lu masuk UI. Lu suka debat Itu bisa ikut. kegiatannya di area kampus UI atau gimana tuh? Ada yang sekitar kampus, rata-rata sekitar kampus juga, jadi nggak jauh-jauh banget. Oh. Di hutan UI lu bisa berkuda kok. Fun fact. Mantap. UI itu sangat luas guys, UI itu. Betul itu anjir. Nah, terus karena UI itu sebagai miniatur negara. Jadi dia tuh punya badan legislatif sendiri, badan yudikatif, sama badan eksekutif. Wow. Nah, itu terserah lu mau ikut yang mana. Kalau kita di sekolah kan emang OSIS doang kan. Gila, Iya. gila. Nah, UI dia tuh dibagi 3. Jadi ada eksekutifnya BEM, Legislatif. legislatifnya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Oke. DPM. Kalau yudikatif itu MWA, Majelis Wali Amanat. Nah, MWA itu yang ngeliatin, dia mantau. Salah satu anggota MWAU itu Sri Mulyani, Erick Thohir, gitu-gitu. Oh, orang-orang penting ya. Iya, itu. Jadi, nah kita kalau mau organisasi bareng mereka juga bisa. Kita join MWA UI. Tapi MWA itu cuma ada di tingkat UNIF. Jadi cuma ada MWA UI. Untuk BEM dan DPM, itu setiap fakultas ada sendiri. Jadi untuk FT ada BEM FT, untuk gua Fasilkom ada BEM Fasilkom, DPM Fasilkom. Jadi misal UI itu satu negara, kita tuh provinsi-provinsinya. Jadi kita punya BEM dan DPM-nya sendiri. Nah, yang tadi gue sebut UKM tuh UKM di UI kan ada 50 lebih kan. Nah, kalau di fakultas ada lagi namanya UKF, unit kegiatan fakultas. Misal lu suka basket tapi lu nggak mau terlalu kan kalau lu main di UKM itu sesuaiin jadwal susah kan. Jadi lu harus sesuaiin jadwal dari banyak fakultas. Kalau lu main di UKF kayak gue anggota UKF basket dari fakultas gue, jadi schedule tuh udah fix karena kan jadwal kita gitu-gitu aja, emang sefakultas. Udah friendly semua. Terus UKF ada sport sih semua, terus seni, teater gitu-gitu. Terus misal kalau di gua Fasilkom komputer, ada UKF yang ngoding-ngoding, ada. Iya, jadi banyak lah organisasi gitu-gitu. Itu baru organisasi. Kepanitiaan tuh ada lagi. Jadi kalau ada wisuda, ada kepanitiaan lagi. Open house, ada kepanitiaan lagi. Iya. Sangat kompleks ya. Banyak banget lah pokoknya. Banyak banget. Semua banyak banget. Semua minat lu adalah untuk bisa disalurkan. Kalau di Jawa Tengah gimana? Sama atau beda? Undip. Sama. Kira-kira sama sih, maksudnya konsepnya dalam arti tetap kalau maksudnya UKM tadi ya. Kalau di gue itu UKM tuh khusus buat yang emang minat doang, bukan maksudnya organisasi. Maksudnya organisasi yang kayak tadi BEM atau apa. Jadi UKM itu benar-benar kayak buat seni. Gitu-gitulah. Ibaratnya ada UKM kayak tadi mana, udah itu ada renang tuh ada, pokoknya fotografi gitu-gitu. Terus tingkatannya tuh ada 3 kalau di gue UKM-nya. Ada yang UKM satu universitas ada, yang fakultas ada, jurusan juga ada. Jadi lingkupnya lebih kecil lagi. Sama tadi gunanya tuh buat nyamain jadwal kira-kira gitu. Terus kalau ngomongin soal tingkatan yang tadi yang kayak modelannya BEM itu ada di 3 hierarki gitulah, ibaratnya ada tingkatannya gitu. Jadi yang paling tinggi itu setahu gua ada yang namanya senat mahasiswa, itu yang mengawasi si anak eksekutif. Nah, iya itu kalau di gua MWA tadi. Nah, kayak yang tadi itu kan MWA. Jadi kalau di gua itu ada senat mahasiswa tingkat universitas, itu ngawasin BEM tingkat universitas. Terus bawahnya ada BEM universitas itu mengawasi senat mahasiswa fakultas. Nah, senat mahasiswa fakultas mengawasi BEM fakultas. Nah, BEM fakultas mengawasi DPM, di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di bawahnya DPM itu ibaratnya kayak senat. Di bawahnya DPM itu ada himpunan mahasiswa.
Nah, jadi kalau kalian yang mau masuknya organisasinya kecil, organisasinya tingkatan jurusan aja, itu kalian bisa masuk yang namanya himpunan mahasiswa gitu, himpunan mahasiswa teknik industri, himpunan mahasiswa teknik sipil gitu-gitu. Tapi kalau yang buat tingkatan fakultas ada yang namanya BEM fakultas sama SM fakultas kayak yang tadi diceritain. Nah, gue ini jatuhnya di BEM fakultas. Gue masuk di BEM fakultas teknik. Jadi gue itu mengawasi jurusan-jurusan itu kerjanya gimana, sistemnya gimana, harmonisasinya gimana, hubungannya gimana sama universitas lain, sama jurusan sendiri atau sama fakultas lain. Pokoknya kita tuh ibaratnya kepala sekolahnya dari jurusan-jurusan. Jadi nggak cuma dibina sama si rektor atau si dekan fakultas, itu juga bantu loh. Maksudnya kita tuh juga setara loh akhirnya sama ibaratnya kita kayak setara sama Bu Yasin. Nggak Bu Yasin lah, kita setara kayak Seri Tiba-tiba nggak sampai setinggi itu, intinya kita tuh bisa, kita punya hak yang sama, ibaratnya kita punya ya hak yang sama lah buat mengatur dan mengubah sistem gitu loh. Gitu. Iya, jadi kayak misal ya di MUA gue sendiri, kalau ketahuan rektornya tuh punya program ini tapi nggak jalan, rektornya itu bisa diturunin. Betul. Sama mahasiswa. Dari MUA sama Betul. mahasiswa. wow. Kemarin tuh rektor gue dihujat-hujat karena dia kagak kasih kompensasi dana untuk yang mahasiswa yang belum bisa pulang, masih di Depok, nggak dikasih bantuan gitu-gitu. Akhirnya sama mahasiswa mereka bersatu, mereka bikin petisi, mereka kirim rektornya. Akhirnya disalurkan bantuan-bantuan dari UI. Jadi emang benar-benar kompak banget sih. Sekarang gue ngerti kenapa mahasiswa dibilang ada mahanya itu. Karena Iya itu. Kayak gue mau nambahin kalau dari mahasiswa itu. Nah, jadi kalau dari gue ya, terakhir kalau gue tuh masalahnya adalah UKT. Jadi lu bayangin ya, ibaratnya nggak tahu sih, karena emang mungkin gue lihatnya dari segi ekonomi aja ya. Kayak contohnya itu apa namanya, gaji rata-rata itu namanya apa? Gaji rata-rata. UMR ya? UMR. Lu lihat dari segi UMR ekonominya aja ya, maksudnya di Jawa Tengah itu tuh kira-kira tuh cuma 2 jutaan, 2,5 jutaan. Beda sama yang Jakarta sampai 4 juta, 3,8 lah ibaratnya. Nah, itu tuh UKT mereka 7,5 juta, buat kayak contoh buat kita yang rata-rata di Jakarta itu ya lumayan lah, tapi buat mereka itu mahal banget, sampai banyak banget yang nggak bisa bayar UKT. Sampai akhirnya dibikin hashtag tuh, kalau kalian ngikutin Twitter tuh ada sempet trending lah, hashtag Undip kok jahat sih. Nah, itu adalah si mahasiswa yang buat nurunin UKT nih. Kita gimana caranya, lu 7,5 juta buat kita, berarti 7,5 juta tuh ada yang paling mahal, tapi bagi mereka tuh nggak, pokoknya gue mau turun terus sampai bagaimanapun itu bisa banget. Jadi mahasiswa yang tadi si Vito bilang, kenapa mahasiswa ada mahanya di depan gitu, karena mahasiswa tuh ya, kita tuh maha di situ tuh, kita tuh ibaratnya nggak di gimana maksudnya, kita nggak dibawahin banget, kita tuh nggak diinjek, kita tuh tetap punya power, kita tuh tetap lebih besar gitu loh, maksudnya sebagai mayoritas dari sebuah universitas yaitu mahasiswa, ya kita jadi punya power lah ibaratnya gitu. keren. Mantap. Lanjut. Keren. Apalagi ya? Kalau soal pertemanan ada nggak sih kayak punya pengalaman ketemu teman baru tuh kayak kok ada ya orang kayak gini gitu temanannya, ada nggak? Ada. Kayak nggak pernah ketemu di KY gitu. Acin. Kok gua dulu? Matthew dulu lah. Apa? Ya banyak lah ya. Ya karena dari latar belakang budaya berbeda-beda itu sih karena jadi faktornya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak sifatnya gitu atau gimana? Iya, Pokoknya gue beda kayaknya dah. nggak pernah ketemu orang kayak gini, tiba-tiba kok ada ya orang kayak gini gitu. Yang jarang nemu di KY lah. Kalau di KY kan orang gitu-gitu aja. Apa ya? Maksudnya hampir mirip ini, soalnya kan ada yang pintar banget ada, yang cengengesan ada juga, yang suka tidur juga ada. Jadi ya sama-sama aja sih kalau menurut gue, paling cuma beda bahasa sih, kayak kan di sini kan di Bandung kan, jadi mayoritas siswanya kan dari Bandung, jadi ya
lucu aja dengar mereka ngomong Sunda gitu. Terus gue juga minta mereka ajarin gue bahasa Sunda gitu doang sih paling. Kalau kau Deren, ada beda gak? Atau sama Kalau aja? yang lain? Kalau gue kan masih di lingkup Jabodetabek ya, jadi emang masih bahkan mereka bahasanya bahasa Jaksel. Oh, oke. Gaulnya masih sama lah ya. Masih sama, tapi Which mereka is- lebih Jaksel lagi. karena rata-rata sekolah negeri unggulan tuh di Jaksel emang. Iya Iya. benar. Betul. Benar. Tapi gue agak shock sih, misalnya bukan shock sih, misalnya kayak agak gimana karena gue kira di Bandung tuh Jabodetabek kan, emang banyaknya Jabodetabek, tapi ternyata Bandung juga masih banyak banget gitu di ITB. Jadi emang masih banyak yang pakai aing maneh, Stop lah. kemana, badai kemana gitu. Jadi ya Jabodetabek nggak ada Bandung, men. Jabodetabek nggak ada Bandung, kan? Makanya enggak, gue Iya, bingung emang sama si Matthew. Jabodetabek. gua kira kan orang Jabodetabek kan, tapi ternyata di ITB tuh masih banyak orang Bandungnya ternyata. Oh iya. Gua kira Kan di Bandung. enggak, kan gua kira banyaknya pendatang kan. Tapi ternyata Bandung West ini masih banyak juga. Oh ya, kalau rasio pendatang sama Oh, orang Bandung yang asli tuh banyakan mana tuh kira-kira? Pendatang. Bandung. Oh, banyak pendatang ya? Iya, pendatang. pendatang lah. Soalnya Yang kan rantau ke Bandung lebih banyak ya? soalnya gini. Soalnya kan ITB itu salah satu yang memang diincar top di Indonesia. Iya. Dan pendidikan sekolah yang bagus itu dari Jabodetabek. Oh, jadi banyak Jadi aja Jabodetabek ya? Iya, jadi otomatis begitu. Kalau di Undip gimana kok? Belajar bahasa Jawa juga kayak Matthew? Apa? Ya, kalau belajar sebenarnya belajar sih. Maksudnya dalam arti ya emang maksudnya ngerti aja mereka akhirnya ngomong apa gitu. Dikit-dikit yang ngerti. Tapi sebenarnya yang lebih kagetnya lagi ya maksudnya ini mungkin agak sensitif ya. Menyangkut ras gitu. Contoh menyangkut ras. Kayak kalau gue boleh ngomong angkanya langsung nih. Ras yang seperti kita. Ras yang seperti kami. Satu angkatan gua tuh cuma ada 165 orang. Itu banyak, 165 orang. Dan yang rasnya seperti kami. Dari berapa orang? Iya, dari berapa orang? Iya, dari berapa orang? Cuma 11 orang. Dari 165? Iya, dari 165 orang. Oke. Cuma 11 yang rasnya seperti kita. Oh, jadi itu pas nyampe pertama ke sono culture shock banget ya? Kayak kok dikit gitu. Culture shock parah sih. Ya ibaratnya kaget lah pertama-tama. Aduh, gue nggak bisa relate gitu loh. Maksudnya gue nggak bisa lihat gimana caranya gue bisa berteman. Tapi itu, aduh, gue nggak punya topik yang sama. Gue nggak punya common topik yang kayak biasa kita tuh. Lu Sincia gimana? Kayak lu Natal gimana? Itu nggak ada gitu loh. Jadi iya benar. Itu yang maksudnya challenge buat kita juga, nyari gimana sih cara lu berkomunikasi sama orang gitu, lu gimana sih cara lu ngobrol sama orang gitu, apalagi lu udah beda background parah gitu. Makanya yang pertama kali gue menemukan akhirnya, maksudnya gue udah bikin teman-teman gue misal udah punya circle sendiri, gue dari Jawa Tengah, dari maksudnya dari belahan Indonesia yang lain, tapi ketika gue emang ketemu ras yang seperti kita ya akhirnya anjir gitu, gimana Lebih akrab lah ya jadinya ya. lebih akrab gitu. Apalagi ya? Oh itu. Kalau di UI kan pernah ada kasus yang itu ya. Ada yang bunuh diri lah, ada yang dibunuh lah. Kalau di Univ lain ada nggak tuh kira-kira? Emang iya? Emang di UI ada? Emang Katanya iya? pernah ada yang tenggelam di danau lah. Ada kan yang bunuh diri, Der? Itu angkatan 2014, tapi emang semenjak itu emang ada lagi ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu dengar waktu itu. Itu emang katanya depresi, kesusahan gitu, jadi. Tapi kalau di kampus ada cerita horor Harus kan? di danau banget ya? Karena UI sih danau doang. Di UI ada 5 danau, anjir. Berarti UKM ada UKM mancing dong ya? Danaunya banyak begitu. Ada itu kenu yang pakai kapal. Oh, iya. Oh, keren. Itu gue kira orang iseng anjir berenang, nggak tahu mereka lagi UKM waktu itu. Di danau lagi dayung-dayung.
Ada yang bikin robot, UKM robotik. Mereka bikin kapal, ngedrone buat di danau juga bisa. Oh, keren. Loh, keren banget tuh. Itu teman kita Evans lagi dia UKM robotik gitu. Gue juga Evan. masuk tuh unit itu. Tadi Robotik. topiknya cerita horor univ ya. Iya, kalau cerita horor, kalau di KY kan anak-anak SD tuh percaya WC lantai 1 cowok kata ada setannya, katanya. Masa nggak percaya? Malu. Gue belum pernah lihat nih. Kalau di Univ tuh ada nggak sih kayak gitu? Banyak lah. Ada yang Banyak. percaya. Banyak banget. Banyak banget SBM lantai 2 ceritain tuh. Gue tahu lantai 2 SBM gimana. Karena kan gedung kita kan udah tua banget ya, apalagi UI kan. UI Undip kan udah lebih tua lagi. Pasti lebih banyak. Ini yang mana Cin? Yang ITB Cin? Gue bingung yang mana Cin? Gue SBM lantai 2 Banyak banget nih kayaknya. Pokoknya gue pernah denger yang aduh di mana ya, pokoknya di suatu gedung gitu kan. Gue kurang tahu namanya apa. Jadi tuh ada kalau nggak salah ada mahasiswa gitu habis praktikum. Terus dia kayak pokoknya dia kayak sendiri gitu kan. Terus udah gelap tuh kan, kampus kan gelap kalau misalnya udah malam kan. Nah, terus dia habis keluar di jalanannya itu, terus ada kayak dia ngelihat ada yang kayak ngintip gitu loh dari pintu gitu kayak gini gitu loh, kayak gitu Oh my kan. Nah, terus LFD. nah Fisika terus tuh. ya itu ya. Terus dia samperin kan. Terus dia lihat nggak ada apa-apa kan. Nah, terus dia tutup. Pas dia tutup berdarah langsung itu lantai katanya gitu. Waduh, Kalau dari balik pintunya berdarah. Gimana? kepalanya katanya. Kepala Wah, gila. si itunya katanya segitu. Ini cerita terbaru atau lama nih? Udah lama sih kayaknya sih. Oh, udah lama. Kalau ini gue ada cutting gue cerita dia pernah ngerasain bahkan. Pokoknya ini kayak lumayan rutin. Kan kalau misalnya di ITB nih masuk jurusan, masuk himpunan. Nah, enggak masuk himpunan. Masuk himpunan tuh biasa tuh semester 3. Kecuali punya Matthew ya. Nah, biasa tuh kayak ada kaderisasinya juga gitu loh sebelum lu masuk himpunan. Terus ya beda fakultas tuh beda tingkat kekerasannya. Terus yang ini tuh fakultas yang ada minyak, metalurgi macam-macam gitu. Keras tuh kan. FTTM. Ya FTTM. FTMD nggak sih? Minyak. Nggak, Enggak dong. salah. FTTM. STMD mah mesin anjir. Bener-bener Nggak, minyak. Enggak, ceritanya FTMD punya. Oh, FTMD. Iya. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Kan kelihatan sangar tuh ya nama fakultasnya kan. Terus jadi kayak waktu itu tuh malam-malam. Nggak tahu sih ini udah cerita berapa tahun lalu. Kayak di gedung itu tuh ada kolamnya. Terus dulu tuh disuruh berenang di kolam itu. Ada yang berenang, ada yang iya, bye-bye. Tenggelam gitu apa? Hilang Iya, apa? tenggelam. Oh, kira terus masuk jadinya- hilang. Enggak. Tenggelam terus meninggal kan. Oke. Kok bisa nggak ada yang nyelamatin gitu sih atau gimana? Iya, kan Nggak tahu. rame ceritanya. Kalau saya itu hukuman deh. Nggak tahu deh, gue kurang tahu detailnya. Terus Serem Oh. banget. iya, terus itu kan kayak agak di samping tengah Deket, ITB, GKUB. Di samping banget ITB. Terus jadi kalau misalnya lu malam-malam kayak udah jam 8 ke atas, lewatin itu gedung, lu tuh bisa ngecium bau melati. Terus cutting gue itu tuh pernah dipanggil namanya dari belakang. Dia nengok, gak ada siapa-siapa. Oh, oke. Ini Itu tuh gue tambahan nih. Kebetulan gedung kuliah gue samping kolamnya si Acing cerita tadi nih. Nah terus gue waktu itu kalau nggak salah jam 10-an itu gue masih ada kepanitiaan dan itu lagi disuruh keliling ITB. Nah kan gue lagi keliling tuh sama 3 temen gue kan. Kita ini gedung gue nih, ini kolamnya di sini nih di depan lagi. Nah terus udah pas nyampe di depan gedung gue udah cium bau melati nih. Terus gue liat teman-teman gue kan. Gue bilang, lu pada cium juga nggak? Terus ada kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah, gue bilang ya udah kita jalan terus lah. Terus sampai ke depan terus sampai ke kolam itu emang masih kecium bener-bener bau melati banget, bener-bener wangi gitu. Dan gue Itu juga bukan hoax ya, beneran ya? beneran itu beneran. kan gue kira kan cuma di kolamnya doang kan. Ternyata pas sebelum kolamnya juga dari gedung kuliah gue itu udah kecium. Terus bukan gue doang kan kepanitiaannya rame kan. Jadi emang semua orang juga bilang kayak lu tadi lihat sini nggak, lu cium ini nggak.
ternyata emang bener gitu. Itu pertama kali Bukan perasaan doang ya. pertama kali paranormal experience gue di kampus sih itu. Waktu itu sih. Sama ada satu gedung. Dia tuh tinggi banget kan. Gila, ITB banyak ya. Banyak banget. Terus gedung itu tuh di depan perpus. Biasa tuh perpus tuh tutup jam 9. Terus itu gedung ada 8 lantai kalau nggak salah. Nah, mitosnya tuh kayak gini. Kalau misalnya dari gedung perpus ngeliat ada orang jatuh dari lantai 8, IP-nya 4. IP-nya 4 iya. kalau ngeliat. Terus Katanya sih cutting, gitu sih. ya, Katanya. cutting gue emang bisa ngeliat kayak gitu-gituan kan. Terus jadi kata dia tuh emang beneran ada cewek lompat dari sono. Berarti Kayak IP-nya langsung 4 tuh. Wih, IP-nya nggak 4 sih. Berarti Nah, dia kayak arwahnya nggak tenang gitu loh. Jadi ngeliat jatuh kayak rutin ada jemnya gitu. Oh. Lompat oh. Tapi Banyak. kejadiannya pernah terjadi dulu atau gimana tuh? pernah terjadi. Serem ya. Iya. Banyak banget ITB. Oke. Nggak bisa di ini lagi ya, Pak ya. Banyak pokoknya. Habis COVID makin serem. Kenapa tuh? Makin serem ya? Gak ada penghuninya kan, makin serem dong. Oh Iya. iya. Sepi kan? Kalau Kak Thomas Ada gimana? penghuninya, cuma Si Darren. Kalau Koderen gue ada cerita unik nih tentang UI. Gue pernah diceritain sama satu guru. Sebut ya namanya, tapi sebut aja tapi Kita udah nanti tahu gue sih. nanti gue blip dah. Nanti gue Kita blip tahu. gitu ya. iya kita Sama gue nggak tahu siapa. itu Terus. dia cerita kayak gini nih. Dia cerita di kelas gue kayak gini. Ada ceritanya seorang mahasiswa pulang dari UI naik kereta kan. Pas masuk kereta orangnya diam semua. Sampai stasiun Manggarai, katanya pintu kereta kebuka, dia keluar, dia tiba-tiba di hutan. Dia tanggapan lu gimana tuh kok tentang cerita Waduh itu? anjir. Anjir. Itu kan bisa aja hipnotis nggak sih? Nah itu Hipnotis. juga bisa. Dipikir di Itu kereta, bisa nggak taunya sih. dicopet, dibuang ke hutan gitu ya. Iya. Iya, bisa sih. Soalnya emang kalau udah malam-malam sebisa mungkin emang udah dihimbau pas lo ospek OKK UI pas awal banget masuk udah dikasih tahu kalau udah di atas udah gelap-gelap kalau bisa jangan sendiri at least berdua. Soalnya UI itu banyak banget spot-spot gelapnya. Saking Iya, Pak. Bahkan luasnya tuh kalau ya. malam-malam lo di jalan-jalan tertentu banyak mobil bergoyang. Iya, gue Oke. pernah dengar tuh. Mobil bergoyang anjir. Iya naik turun cuy. Nah, nggak usah dijelasin lah itu apa ya. Di beep aja nanti. Gimana? Siapa tahu lagi denger musik sama teman-teman. Iya, dugem dalam mobil kan ya. Dugem ya dalam mobil. Iya. Kan stres belajar. Karena banyak banget spot gelapnya. Terus nggak ada hansip yang keliling atau gimana tuh? Ada, tapi kan lu pernah kuliah nggak? Belum sih, tapi setahu gue luas banget ya. Belum. Luas banget sih, luas banget Ya, banget. coba 10 aja. kali lipat ITB cuy. Iya, 10 kalinya ITB. Walaupun ada yang jaga, tetap terlalu luas sih. Iya, emang. Menurut gue UI luas banget sih. Bener-bener kayak kota sendiri gitu UI mah. So danau Berarti 5, antara hutan berapa Pak? Undip UI Di ITB antara yang paling luas Undip, siapa? ITB. UI lah. Wih, gak sih. Ya. Wih, betul. Itu kayaknya. Keduanya? Undip. Kedua Undip pasti ITB, tetap ITB kecil soalnya emang kalau di Bandung. Makanya ITB tuh punya namanya multi kampus. Jadi tuh Iya. ada banyak cabang-cabangnya lagi kayak di Jatinangor, terus di Cirebon. Iya. Karena emang waktu dibuat itu Jakarta ada? kecil gitu kan, institut gitu kan. Jadi emang awalnya tuh nggak buat banyak. Makanya mereka buat cabang gitu. Kalau di Undip ada cerita horornya gak kok? Kalau cerita horor sebenarnya kayak tadi ya, maksudnya setiap jurusan, setiap gedung, setiap itu pasti ada cerita horor. Tapi kalau ini gue mau cerita tentang emang apa personal. Kalau gue ceritanya personal aja. Jadi nanti masuk tentang abis ini masuknya tentang ospek aja. Nah jadi kali gue emang lagi ospek. Jadi ospek teknik itu kalau kalian tahu nanti kalian pasti bakal ngerti kalau masuk universitas ospek teknik itu adalah ospek yang paling keras. Berarti yang kayak nggak sampai dipukulin ditampar-tamparin mungkin nggak, tapi ininya sih maksudnya pokoknya capek banget deh. Kalian nggak bisa pulang sampai jam 2 malam, jam 1 malam,
Tapi itu maksudnya bukan sama cutting ya, maksudnya nggak ditahan sama cutting, tapi itu karena emang kita satu angkatan ngebahas satu masalah yang emang harus diselesain gitu-gitu. Nah ini satu cerita, karena emang kayak tadi, setiap kampus kan punya jam malamnya. Forum angkatan nggak sih? Gimana? Forum angkatan bukan? Forum. Iya, forum angkatan ya. Nah oke, gue lanjut ya. Jadi gue punya gedung itu ada jam malamnya jam 9. Nah, tapi Undip jam malamnya itu nggak ada jam malam sih Undip. Jadi lu tinggal ngasih lihat KTM lu boleh masuk area Undipnya, tapi lu nggak boleh masuk ke gedung jurusannya itu nggak boleh. Jadi lu boleh keliling-keliling jam 3 malam, masuk di lingkungan itu boleh, asal lu nunjukin KTM di depan. Oke, lanjut ya. Jadi karena emang gue nggak bisa pakai gedung gue untuk 165 orang, itu gue nggak bisa, dan emang nggak punya tempat yang kumpul-kumpul banget, karena di Undip emang sekitar Undip tuh masih desa. Jadi di Semarang tuh di Undip gue tuh sekitarnya tuh masih desa-desa gitu. Jadi sekali waktu emang kita tuh setiap angkatan tuh ada yang namanya base camp, yang tempat buat berkumpul pada saat ospeknya. Jadi kita punya base camp. Gue punya base camp, kita sewa, ya ibaratnya pakai duit lah. Duitnya ini lumayan, jadi ospek itu juga keluar duit. Jadi 1 tahunnya kita disuruh bayar berapa puluh juta gitu. Jadi satu anak disuruh patungan 100-150 ribu buat pakai itu buat 1 tahun. Nah, jadi sekali waktu kita di sana sampai jam 11. Udah pada pulang tuh 165, udah pada pelan-pelan balik, tiba-tiba teman gue ini yang emang pulangnya agak-agak telat, cewek berdua. Dia pengen pulang tapi telat. Nah, terus yang terakhir temen gue udah pulang, terus dititipin kuncinya, nih lu ini ya lu pegang deh kuncinya. Nah ini si cewek ini udah mau pulang, terus gitu dia nengok, dia berasa di jendela tuh ada yang ngeliatin dia. Terus dia mulai panik, dia nggak berani nengok. Nah besoknya kita tuh dikasih tahu sama warga sekitar, Dek, kalau malam-malam itu jangan berisik. Terus lantai 2 itu harus dinyalain lampunya, jangan dimatiin. Nah kita matiin lampu di atas, jadi udah pokoknya itu parah banget deh. Terus besoknya lagi warga ada yang bilang ngeliat subuh tuh ada orang masa di atas di lantai 2, padahal kita itu nggak lagi di sana gitu. Oke. Terus akhirnya temen gue yang ketinggalan ini, salah satunya ini berapa ya, kalau salah 3 hari kemudian dia itu sleep paralysis itu, ketindihan sampai 3 kali apa 4 kali gitu. Itu sama nenek-nenek, dan itu serem banget ceritanya gitu. Bukan cerita lagi ya, itu experience bener-bener ya. Iya, parah sih. Udah kalau kalau dari gue paling ke kos-kosan aja sih, karena emang gue suka pulang. Karena emang nanti nih lu boleh masuk ke ospek, ke praktikum boleh. Nah kalau gue tuh pas pulang praktikum, gue pulang jam 4 pagi. Nah di Undip di Semarang itu jam 4 pagi itu masih gelap banget. Jadi gue pulang ke kosan, dia udah naruh motor pelan-pelan, aduh kok rasanya dingin anjir. Ya udah gue masuk kosan pelan-pelan. Mampus gue diikutin anjir. Terus tiba-tiba yang kayak biasa badan pegel-pegel gitu-gitu, tapi ya lama-lama gue pikir enggak lah, kalau gue nggak pikirin paling nggak kenapa-napa. Ya emang ya puji Tuhan nggak kenapa-napa sih, gitu aja. Gila, serem juga ya. Ngeri. Jadi bahas ospek kalau masuk PTN beda nggak sih sama PTS gitu? Pasti beda lah ya. Iya. Dan lebih lama ya. Mau bahas ospek gimana? siapa dulu? Jadi siapa dulu sih? Beda-beda sih kita semua. Setiap kampus, setiap jurusan, setiap fakultas tuh beda ya ospeknya? Atau Iya, betul. Beda. Gimana kalau dari gue, karena gue anak teknik. Yang keras ya? Boleh deh. Iya. Menarik. Jadi pas awal-awal itu kita masuk nih. Jadi kita dikumpulin kayak biasa, ada yang namanya, kalau di kita kan OSIS MPLS kan. Di mereka tuh tahapnya banyak banget. Yang itu kayak yang tadi si Acin ngomong, namanya kaderisasi. Nah awal ini kita punya yang namanya PMB, yang penerima mahasiswa baru. Itu lu dikumpulin satu teknik industri, kalau gue satu jurusan lu dikumpulin, lu ada rangkaian acara, disuruh nyatet pakai buku lah apa segala, nanti ada penilainya, nanti gitu-gitu. Nah terus setelah itu ada yang namanya baru
kaderisasi. Nah, kaderisasi ini yang baru lu ngerasain gitu. Lu satu jurusan itu lu ibaratnya lu bener-bener harus, lu bayangin gue disuruh kenal 165 orang dalam waktu 2 bulan, namanya asalnya sama mukanya. Jadi nanti tesnya lu dijemur di lapangan 165 orang. Kan kita punya yang namanya kartu. Lu kayak punya namanya kartu nama gitulah kayak buat MPLS. Nah, lu punya 165 itu dikumpulin, dijadiin satu kartu, dikocok sama kakak tingkat gua, dipilih satu, lu disuruh maju. Nanti lu ditunjuk dari ujung sampai ujung 165 lu disuruh hafal. Gila. Nah, kalau lu nggak hafal, itu yang kena itu satu angkatan. Kita satu angkatan itu dikasih PR. Lu bener-bener PR-nya tuh PR yang paling berat itu kita ibaratnya kalau kita di PTN, enggak di PTN lah. Gue bilangnya gue mewakili teknik aja lah. Jadi di jurusan khususnya di teknik itu kita tuh ada yang namanya kebanggaan, pride sendiri buat jadi anak teknik, buat dapetin yang namanya jaket himpunan atau maksudnya kayak gini lah contohnya. Lu berbangga banget ibaratnya buat dapet ini, lu berlomba-lomba banget satu angkatan, solidaritas lu dibuktikan untuk mendapatkan untuk membuktikan kalau lu tuh mahasiswa teknik industri. Nah, kalau lu nggak bisa menjalani kaderisasi dengan baik, lu bakal diancam, lu nggak bakal dianggap orang yang maksudnya lu nggak bakal diakuin jadi adik tingkat, lu nggak diakuin jadi apa-apa di situ. Dramatisnya kayak gitulah ibaratnya. Jadi sama kayak kita biasa ya emang ospek dilebay-lebayin sih, cuman tetap aja itu tuh ya emang kita tuh ibaratnya teknik ya ditempa buat menjadi satu. Lu harus solid. Ibaratnya kayak kita waktu itu ya, pengalaman gue sendiri pada saat gue di Kayu kan pernah sekali gue bukan megang sih, maksudnya jadi panitia di MPLS kan. Itu tuh kalau ditanyain misal nih ada yang nanyain nih, ini menurut lu kayak gimana nih? Terus nggak ada yang angkat tangan, terus kita tuh panitia udah diem aja, paling cuma ngomel, ini gimana, masa kalian nggak ada yang mau jawab, udah gitu doang. Nah, kalau kita BTW gitu. Kalian kan ngomosin kita. Iya. Kelompok sama Kak Thomas. Iya, maksudnya gue aja yang menurut gue udah galak gitu ya, gue udah mempresentasikan maksudnya lo harus begini, maksudnya gimana ya, gue udah coba galak gitu, tapi di jurusan khususnya di teknik ya, mungkin di jurusan lain enggak, itu tuh lebih parah lagi, man. Jadi pokoknya lu ancamannya tuh berat-berat, terus lu disuruh bikin PR yang menurut gue tuh nggak masuk akal, sampai yang lu disuruh pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, gitu-gitu lah. Ya kalau buat ini sebenarnya kalau buat ospek ya sebenarnya gitu aja sih, paling cuman lu disuruh angkat tangan, lu harus berani angkat tangan. Nah, Nah kan biasanya kita cuma ngandelin nih teman kita, kayak misal nih, si Darren misal dari 165 orang, si Darren nih udah sering angkat tangan nih, sering ngebelain jurusannya. Misal ada yang nggak bisa jawab, si Darren jawab lagi. Terus akhirnya si Darren nanti dihafalin nih. Ya pokoknya lu nggak boleh jawab, nanti ditunjuk. Darren nggak boleh jawab, yang lain jawab. Ini kalau nggak jawab lu pada nggak boleh makan nih. Ini kalau nggak jawab lu pada nggak boleh gimana. Pokoknya kita tuh sebenarnya mungkin kalau lu nggak bisa melihatnya dengan baik, lu bisa melihat itu maksudnya, aduh, ngapain sih ospek, gila, kakaknya galak-galak, diomel-omelin doang. Tapi sebenarnya menurut gue, kalau emang dari perspektif gue, yang emang gue tuh pro kaderisasi. Jadi pokoknya ada dua sisi, mereka yang nggak suka sama, mereka yang nggak peduli sama ospek, sama mereka yang emang melihat ospek tuh sebagai wadah perkembangan. Nah, jadi mereka yang nggak melihat ospek sebagai wadah perkembangan ini, ya mereka yang, aduh, ngapain sih gitu, kayak maksudnya nanti akhirnya lu tuh maksudnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Kayak yang tadi dibilang sama Darren, lu mungkin punya hard skill, lu udah masuk PTN tapi lu nggak punya soft skill, lu nggak ngerti cara berkomunikasi sama orang, lu nggak bisa menunjukkan inisiatif lu. Kalau temen lu nggak bisa jawab, lu harus bantuin jawab, men. Nanti ditanyain, misal nih kita dibagi jadi 16 kelompok, satu kelompok itu harus tahu kelompok lain itu namanya siapa, mukanya siapa, dari mana. Nah, nanti yang sebenarnya dites itu adalah solidaritasnya. Jadi misal temen lu ditanyain ini namanya siapa, terus temen lu nggak tahu, terus semuanya pada diem gitu, terus akhirnya cuttingnya marah-marah, ini gimana lu nggak punya solusi apa-apa. Nah itu di situ itu diajarin pelan-pelan kalau lu harus punya inisiatif, men. Lu harus bisa ngebantuin temen lu, apalagi nih sesama jurusan lu. Jadi sama jurusan lu itu tuh diibaratkan sebagai keluarga. Jadi lu ya ospeknya tuh benar-benar bertujuan untuk solidaritas. Jadi kalau misalnya emang lu nggak bisa menunjukkan kesolidaritasan itu di dalam di dalam jurusan lu nggak bakal lulus yang namanya MOS. Lu bayangin MOS lu itu bisa sampai 3 semester.
Nah, kayak yang modelan teknik mesin yang tadi dibilang, teknik mesin Gila. itu ospek yang paling keras. Jadi lu bayangin ospek lu mos, lu disuruh datang jam 5 pagi 3 semester. Setiap hari itu atau tiap hari. Nah, itu kan kalau misalnya maksudnya gimana ya? Aduh, lu kalau emang lu males banget mos kan kayak kita biasa, aduh mos cepet selesai lah. Itu nggak bisa gitu loh. Semua orang tuh harus ada di situ, harus bisa merasakan kekeluargaannya gitu. Baru lu akhirnya bisa pelan-pelan mengerti, oh ospek ini tuh gunanya buat apa gitu. Ya gitu aja dari gua. Sorry kalau kebanyakan. kampus lain dari jurusan Gila, gila. kan? Gimana? Iya. Yang nih. lain jurusannya gua ya. beda-beda nih. Iya tuh. ospeknya? Gimana? Coba nih dari gini ya, kalau dari gue ada pertama kalau di lu masuk UI namanya OKK. OKK itu tingkat univnya. Jadi ospek tingkat universitas. OKK itu singkatan dari orientasi kehidupan kampus. Itu OKK itu bener-bener yang pegang OKK tuh rektorat. Jadi bener-bener nggak ada peloncohan sama sekali. Jadi pertemuan cuma 3 kali cuma mentoring, cuma ngomong sama mentor-mentornya doang. Seminar lah ya gitu ya. Iya, enggak, seminar itu ada lagi. Jadi 3 kali itu mentoring. Jadi kita mentoring sama kakak tingkat gitu. Dia kasih tour, terus ngasih tahu tips and trick. Nah, terus terakhirnya itu ada yang namanya kayak acara puncak OKK. Nah, acara puncak OKK itu tahun lalu tuh gestarnya Ando Vida Lopez, Jovial, Najwa Shihab. Jadi Ganjar Pranowo, terus ada Hi-Fi, 420 gitu-gitu. Jadi pas acara puncaknya kita kayak seru-seruan aja. Nah, itu kalau dari OKK. Itu OKK itu kan dari satu univ. Jadi kalau dari UI itu satu tahunnya nerima 8.000 sampai 9.000 mahasiswa baru. Wow. Jadi itu nggak gitu berasa. Soalnya emang terlalu banyak. Kelompok kita ya satu kelompok 50 orang. Itu disebut kelompok kecil. Iya. itu nggak gitu kenal. Jadi emang terlalu rame gitu. Nah, makanya gunanya ada ospek fakultas. Nah, ospek fakultas ini di setiap fakultas tuh beda-beda namanya. Kalau di gue namanya PMB, penerimaan mahasiswa baru. Walaupun gue fakultas ilmu komputer yang terdengar nerdy gitu, kita tuh PMB tuh sebenarnya nggak beda jauh dari yang tadi Thomas ceritain. Gue juga kaget ternyata sama. Nah, karena kalau di fakultas itu bener-bener yang ditekanin tuh kekeluargaan. Karena kalau di IT ini, di dunia IT, kita nggak bisa kerja sendiri. Mau kita di kantor, kita mesti kolaborasi. Ya. Nah, jadi emang dari awal kita tak bikinin kekeluargaan. Kekeluargaan tuh nggak cuma sama kakak tingkat doang, sama elemen kantin, sama sapam, sama dosen. Jadi yang ngemosin kita, yang ngospekin kita itu penjual kantin, sama sapam, janitor gitu-gitu. Mereka ngikutan tuh, teriak-teriakin kita. Tapi setelah itu benar-benar kita kenal. Jadi gue sama penjual ini tuh udah kenal. Dia tahu nama gue tahu nama dia. Benar-benar tuh semuanya tuh jadi kekeluargaan tuh kalau di Fasilkom ini erat banget. Nah, kalau gue, satu angkatan gue ada 496 orang. Nah, 496 orang itu waktu itu kita juga disuruh hafalin semuanya sama kayak Thomas. Jadi awal kita punya name tag kita semua diambil. Waktu itu gue dipanggil maju ke depan, terus kakak tingkat tuh nunjuk. Itu siapa namanya? Terus lu bisa nggak? 400 orang, bisa nggak? Nggak bisa lah anjir. Gue bisa anjir. 165 gue bisa anjir. Itu gue banyak banget, gue 490-an. Itu gila sih, 400 gila. Nah, itu banyak banget. Terus kita tuh datang dari KY, gue ngeliat mereka yang kerudung tuh sama aja semua. Oh iya bener. Semua lagi. Bener anjir. Mereka yang kerudungan tuh sama anjir, semua sama. Gua nggak bisa bedain. Kelihatan mukanya sama Iya, gue nggak bisa bedain awalnya siapa. Awalnya gue nggak bisa bedain. Jadi kayak si A, si B, si C kerudungan itu gue ngeliat mereka tuh semua mirip. Jadi gue nggak bisa bedain nama-namanya di awal. Iya. Itu bedain warna kerudung tuh ya pas ospek. Enggak, warna kerudung itu warna putih semua. Iya, lagi pas ospek warna putih semua. Harus sama ya. Bener. Nah, abis itu kalau di PMB fakultas gua puncaknya itu pas MK namanya, malam keakraban, makrab.
Kita semua naik tronton ke markas TNI Depok. Wih, asik bener. Terus kita bener-bener nginep di situ 1 malam doang. Jadi waktu itu karena gue ada halangan, jadi gue ikutnya pas sore. Jadi gue nggak ikut dari pagi, gue sore ikut. Nah katanya tuh seharian cuma disuruh salam angkatan. Jadi kita satu angkatan kita punya lagu, kita punya yel, kita punya salam. Pokoknya seharian udah dijemur begitu di markas sono. Terus malamnya kan disuruh tidur tuh, jam 9 disuruh tidur. Gue kira ya udah tidur. Tahu-tahu jam 12 dibangunin. Semua jam 12 dibangunin. Kita dipanggil lagi tuh ke lapangan gede, luas, gelap-gelapan. Itu diteriak-teriakin tuh dari alumni 2013 sampai 2018 semuanya hadir. Sampai penjual kantin segala macam. Wah, gila. Itu bener-bener kita dikasih kasus. Kalau ada satu anak di angkatan kalian ketahuan nyontek dan harus DO, apa yang akan kalian lakukan? Nah, ada nih satu temen gue yang kata Thomas. Jadi namanya apa? Sebut aja X. Nah, dia tuh sering jawab. Jadi udah bener-bener ditandain sama cutting. Kalau si X lagi jawab, si X kita suruh pulang aja ya. Bener-bener gak boleh jawab. Nah, itu tuh emang serunya di situ tuh. Jadi kalau lu nggak ikut MK itu kurang dapat feel-nya sama angkatan. Nggak afdol. Iya. Nah, tapi itu juga bisa setelah lu PMB bisa lulus, bisa nggak lulus. Bisa nggak lulus gimana? Maksudnya? Iya, jadi kalau lu nggak lulus ospeknya, misal lu nge-skip mulu, lu nggak ikut ini, nggak ikut itu, lu nggak bikin tugas, itu lu bisa nggak lulus. Nah, kalau lu nggak lulus, lu kalau kepanitiaan cuma bisa jadi staff. Jadi lu nggak bisa jadi kepala ini, nggak bisa jadi ketua acara ini, gitu. Ada yang nggak lulus? Banyak, setengah angkatan. Biasanya setengah angkatan lulus, setengah angkatan lulus. Kalau kok masuk yang lulus apa yang enggak? Lulus dong. Oh. Lulus dong. Kalau ITB aspeknya gimana? ITB. Siapa nih, Met? Jin, silakan Jin. Oh, jurusannya juga beda ya? Kalau di TB ada 3 tipe ospek. Pertama OSKM. OSKM tuh se-ITB. Terus yang kedua ada ospek fakultas. Itu tuh biasa cuma ada di 2 fakultas, di Fakultas Matthew sama Fakultas Seni Rupa dan Desain. Terus yang ketiga ada ospek jurusan. Ospek jurusan ya selain fakultas yang tadi disebut. Ospek jurusan sih biasa buat masuk himpunan. Nggak bisa gue ceritain sih soalnya belum ngalamin. Tapi kalau misalnya OSKM, ini nih tuh jadi kayak satu angkatan maba ITB 4.000-an. Berapa sih, Met? Iya kayak 4.000 apa 5.000 gitu. Suruh hafalin Ya, namanya segitu gitu lah. enggak? Kenapa? Oh, enggak. Kayak OSKM tuh buat seru-seruan doang. Jadi kayak se-ITB angkatan 2019 ini dibagi jadi banyak banget kelompok. Ratusan. Isinya satu kelompok tuh ada 20 orang sama 4 mentor. Terus kayak dibagi jadi 3 hari. Biasa hari pertama tuh kayak lebih kayak diajak keliling ITB, terus mentoring tentang ITB-nya sendiri. Terus kalau misalnya hari kedua sih kayak tanggal 17 Agustus gitu kan. Jadi pagi-pagi Upacara. Iya. Habis upacara nanti masuk ke gedung Tasana Budaya Ganesha. Sabuga. Itu tuh gede banget. Biasa isinya tuh kebanyakan seharian seminar. Apa aja ya? Seminar terus Oh ini graduation. emang iya ya? Iya, buat graduation di situ. Oh ya. Biasa graduation di situ sih, di gedung itu. Terus kalau misalnya hari kedua tuh biasa seminar, pertama kayak tampil beberapa unit tuh tampil gitu kan. Terus kalau misalnya hari ketiga biasa mentoring agama. Biasa tuh hari ketiga itu yang paling seru tuh. Akhir-akhir tuh ada acara, terus sebelum acara tuh kayak ada yang namanya lorong masa. Jadi misalnya lu pada tuh dari depan ITB disuruh jalan tapi cepet sampai ke belakang ITB. Tapi nanti pas udah mau di belakang ITB tuh lu digangguin gitu loh. Kayak misalnya ada nih yang keluarin 50.000, ada nih yang keluarin buku, kartu kredit, permen, gelang segala macem. Terus tahun lalu pernah ada angkatan 18 tuh pernah ada kejadian. Dia ngambil duit, ketarik nih dari barisan keluar. Udah dong kayak mentornya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kalau misalnya dia bantuin, anak-anaknya juga ngilang.
Terus udah yang anak yang ditarik itu dijaga sampai malam baru lepas. Kasian banget. Iya. Tapi itu tuh kayak gak wajib hafal nama gitu loh. Jadi kayak lebih kayak ke have fun gitu. Kayak Ya terus pas hari terakhir itu kita salam Ganesha sih, itu yang paling memorable sih kalau di ITB. iya, bener. Itu ciri khasnya Apa ITB tuh? sih. Itu salamnya ITB ya? Iya, salam Iya, ITB. salam ITB. Terus biasa kayak ada jokes gitu loh, kan kadang kayak disuruh nih tutup mata dan tundukkan kepala kalian. Kan sebenarnya pada pakai alma mater kan ya. Kadang bisa ada jokes nih. Mbak yang pakai jamal sama kerudung putih tutup matanya gitu. Padahal semua orang gitu. Nggak boleh. Serius kayak gitu. Terus OSKM ITB tuh emang diomel-omelin juga kan, Cin? Gue sih pas hari pertama yang dibagi per fakultas sih gue nggak diomelin sih. Stay nggak diomelin. Maksudnya yang OSKM yang kayak keamanan gitu kan, ayo cepat namanya gitu-gitu Iya, lah. iya. Gue kira tuh ITB bakal kayak nggak ada omel-omelan gitu kan, ternyata ada. Sama juga berarti ya, sama kampus lain. Iya. Oh, terus kalau misalnya kan banyak banget jalannya kan. Kayak bisa dari belakang ITB ke depan ITB. Itu tuh kalau misalnya punya riwayat penyakit gitu, kayak macam-macam atau kayak macam-macam lah pokoknya penyakit. Itu tuh kayak dapet jalur khusus gitu loh. Kayak lu dapet jalannya pelan, terus dapet jalur teduh, gak terlalu diomelin. Apalagi ya? Ya pokoknya Enak ya. spesial lah, pokoknya spesial. Ya, Iya. kalau upacara dapat duduk. Iya benar-benar. Dapat duduk, Jadi berteduh. di gue juga gitu tuh. Jadi kan yang tadi gue sebut yang kita dibangunin malam-malam, jam 12 malam kita dibangunin, diomelin lagi. Tapi kalau lu berani, lu gak usah berani sih, izin aja, jangan takut, soalnya ada mereka cutting tuh punya otak juga. Jadi bukan cuma ngomel-ngomel, kita disuruh berdiri di lapangan, tapi kalau kita sakit itu benar-benar kita disuruh balik ke kamar. Jadi kalian jangan takut gara-gara ospeknya. Ini ospek tuh bukan menyeramkan tapi seru, coy. Iya, itu Iya, seru, memorable emang. Seru parah Melatih karena ya, gue Itu OSKM sih. OSKM garis besarnya gitu sih. Kalau ospek fakultas Matthew tuh bisa tuh kasih tahu. Kalau ospek fakultas, gue kan sekolah bisnis manajemen, jadi kayak nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sekeras yang kayak anak-anak mesin, anak minyak itu sih. Kalau gue cuma waktu itu 4 hari itu dibagi jadi 2 minggu, 1 minggu kan. Itu cuman diomel-omelin ya. Terus ada mentoring juga. Terus main games. Pokoknya tapi kebanyakan diomel-omelin sih, apalagi hari terakhir. Itu lu disuruh ngumpul di lapangan, dijemur, terus ya biasa diomel-omelin. Mirip-mirip sama mau sekolah lah ya. Kalau Oh itu. jauh sih. Oh, jauh sih. Mau sekolah nggak ada apa-apanya cuy. Nggak ada. Pokoknya lu sangat diomel-omelin dah pokoknya dah. Lu kalau lihat Thomas ngomel-ngomel pas mos, wah Thomas tuh cuma cutting yang paling baik deh. Enggak, gue ingetnya cuma bisa. ketawa doang, ketawanya Bisa. doang. Iya, ketawa mancingnya doang yang gue inget. Gimana tuh? Bentar. Gue mau nambahin nih, terakhir nih. Jadi di penghujung acara ospek gue, ya kan tadi gue bilang kan, emang kita kalau nggak berhasil itu kita nggak dianggap sebagai keluarga. Maksudnya kita nggak dianggap sebagai keluarga jadi teknik industri. Lu bayangin, lu nggak diakuin sebagai anak kaya gitu, ibaratnya kayak gitu. Lu nggak diakuin sebagai anak kaya. Nah kita itu kalau nggak berhasil kayak gitu. Nah di penghujung acaranya, ketika kita semua udah berhasil nih, udah nangis-nangis ngebelain temen, diomelin nangis-nangis, itu bener-bener jadi kita dikumpulin kayak yang tadi Darren bilang, mirip, tapi itu kalau di gue cuma di gedung jurusan gue doang, diomelin dikumpulin sama angkatan. Kalau gue dari 15, 16, 17, 18 itu ngomel-ngomel, terus kita disuruh nyanyi lagu angkatan rame-rame, terus masih banyak gitu yang nggak bisa, dipanggilin ke depan, diomelin, kalian belum hafalin, besok disuruh datang lagi, kita dikumpulin lagi, pokoknya nyanyiin sampai semua orang tuh tahu lagu angkatannya. Terus kita tuh juga punya atribut gitu, kita punya gelang angkatan, tulisannya keluarga teknik industri 2019 nggak salah. Nah itu gelang itu tuh lo nggak boleh hilang, setiap kali ospek tuh dicek, semua orang tuh harus ada gelangnya. Nah terus di akhirnya itu kita disuruh ngumpul, kita disuruh pelukan, jadi satu buntan gitu, terus ya kita disuruh nyanyi lagu angkatan, teriak-teriak sambil loncat-loncat, terus kita disiram pakai air, pakai truk yang biasa kalian lihat buat ngisi depot air. Nah itu
satu truk itu disiram begitu semuanya. Udah, habis itu kita dilantik, jadi namanya dilantik ya. Kita udah berhasil Iya. menjadi keluarga teknik gitu. Itu serunya di situ, seru banget. Seru juga Keren, dong. Itu sampai pada nangis-nangis sumpah. Itu serunya itu. Nah, nih kalau gue pas dilantik ya, kalau angkatan gue pas dilantik itu nama angkatan kita tuh yang milih semua orang di fakultas. Jadi mau dari yang tadi gue bilang kantin, sapam, dosen semua milih tuh nama angkatan gue. Nah, sebelum kita dikasih nama angkatan, kita belum lantik, kita belum resmi jadi satu angkatan. Nah, pas di MK itu di malam keakraban besok paginya itu kita kan dijemur lagi di lapangan yang sama. Tapi tiba-tiba kita disuruh bikin. Nah, 500 waktu itu yang datang cuma 400-an orang sih, nggak nyampe 500. Jadi 400-an orang itu kita disuruh bikin suatu simbol yang menggambarkan satu kekeluargaan. Gimana caranya kan? Kita cuma dikasih waktu 10 detik buat ngatur segitu banyak orang. 10 detik. Iya, waktu itu kita begonya kita Terus jadinya logo apa? angkatan. Logo angkatan kita kan jelek kan. Jadi jelek banget. Disuruh ulang-ulang, ternyata kita disuruh libatin. Kan keluarga kita nggak cuma angkatan kita sendiri. Jadi kita disuruh ngajak semua orang di situ. Nah, baru ternyata kita bikin bola pejal doang sih. Terus jadinya Yang apa? benar bola pejal doang yang dempet semuanya. Jadi logonya bulat aja gitu. Enggak, itu bukan logo. Akhirnya nggak jadi logo karena kan ternyata yang keluarga itu bukan angkatan kita doang. Angkatan atas juga. Apa sih? Nah, habis itu baru pada nangis-nangisan sih. Ya, begitulah. Iya, begitulah. Setelah dengarnya seru ya. Mungkin terakhir nih, karena waktunya juga udah lumayan lama. Tips-tips buat yang mau masuk PTN apa aja? Tips aja Dari nggak yang- usah langkah-langkahnya. Dari yang nggak les kayak si Acin sih. Iya. boleh iya. gitu. Yakin. Gimana ya? Bentar. Gue juga bingung sih. Waktu itu kebetulan, awal-awalnya kan lebih bisa fisika daripada kimia nih. Terus UN tuh milih kan, fisika atau kimia. Nggak mungkin biologi, skip. Terus habis itu, setelah beberapa lama akhirnya pilih kimia dong. Ya udah. Terus tiba-tiba bisa kimia, nggak bisa fisika. Kebalikan jadinya. Kok bisa begitu mendadak? Gak tahu juga. Terus kan jangka dari kita selesai UN ke UTBK sebulan kalau nggak salah. Iya, sebulanan lah. Waktu itu tuh sebulan tuh kepake. Waktu itu juga ada si Darren sempat share fotokopian BTA-nya. Terus habis itu si sangkatan kita si Jopan juga ada buku BTA, gue pinjem, gue fotokopi. Terus jadi gue kayak lebih ngerjain ke matematika sama kimianya tuh. Kalau biologi pasrah, nggak belajar sama sekali. Selalu tahu nggak mungkin bisa gitu loh. Terus gue juga nggak tahu kenapa sih kok bisa dapet. Gue jujur serius. Tapi kalian ambil les semua ya? Iya, ini pada ambil sih. Gue Iya. berasa gue ikut ujian tertulis berbasis kehokian sih, jujur aja. Oh iya. Ya, Acin nggak salah sih. Soalnya UTBK, seriusan, UTBK tahun kita kan kayak udah mulai nggak ada sistem minus kan. Jadi ya udah pas ngeliat soal di komputernya nih, nggak tahu caranya, nggak tahu jawabannya, ya udah cari aja irisannya. Yang penting jawab aja kan. Siapa tahu dapat poin. Pokoknya jangan lupa belajar. Belajar terus berdoa aja lah yang banyak lah. Oke. Minta bantuan Yang lain? teman yang mau masuk PTN juga. Oh, iya. Pentingnya punya teman gitu ya. Iya. Kalau Kometiu gimana tipsnya? Ya sama sih kayak si Acin kan cuman belajar salah satu cara untuk buat dapat nilai bagus kan. Tapi bener sih kayak Acin emang kayaknya itu ujian tulis kehokian sih kayaknya sih. Iya sih, gue berasa kayak gitu sih. Karena gue juga, maksudnya kayak gue juga bukan yang kayak seperti orang-orang kan, yang kayak belajar terus tiap hari gitu sampai begadang lah apa. Gue sebenarnya belajarnya kayak cuma seadanya doang gitu. Tapi ya puji Tuhan dikasih nilainya Gile. nilainya bagus. Terus 700-an gitu. ya nggak nyampe. Ya
Terus sebenarnya gue juga pas pengumuman itu gue juga nggak bisa tidur sih, kayak wasos aja gue takut nggak masuk gitu. Tapi untung puji Tuhan diterima sih. Ya udah yang penting banyak belajar dan berdoa aja udah. Cari teman buat ngambis bareng aja. Gue mau tanya dulu dong. Apa tuh? Kalian milih untuk PTN emang dari lama atau ikut-ikutan teman baru dengan kelas 12 atau emang dari dulu udah rencana masuk PTN? Kalau gue, kalau lu gimana Cin Tom? Kayak gue dari awal kelas 10 deh. Gue Dari awal kelas 10 kayaknya udah bener-bener ambis PTN banget. Iya nggak sih, Cin? Iya sih, gue kelas 10 sih masih belum mikir apa-apa, jurusan aja belum. Terus kayak dengar cerita Pak Randi tentang masuk PTN, gue jadi kayak oke juga. Itu juga terus dari motivasi sih. gara-gara Terus Pak Randi, dari kelas woy. 2, iya emang. Dari kelas 2, gue mulai coba cari-cari juga gitu. Yang tadi namanya mau di-blip aja tuh, biarin aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Jadi kalau gue emang gue dari awal tuh gue tuh orangnya suka sesuatu yang prestis gitu. Jadi emang gue awalnya motivasi gue salah karena awalnya motivasi gue tuh PTN tuh cuma mau keren-keren. Biar keren gitu ya? Iyalah, biar keren lah, ya kan. Awalnya gue gitu dari kelas 10. Kelas 10 gue begitu. Terus Pak Randi ngomong-ngomong gue makin tertarik masuk UI. Nah, tuh dari awal tuh emang gue udah ambis UI doang. Gue nggak mau universitas lain. Tapi gue belum tahu nih jurusannya mau apa. Pokoknya UI aja. Mau jurusannya matematika mau apa? Ya pokoknya UI deh gitu awalnya. Karena terus gue juga dengar murah lah, lulusannya bagus. Akhirnya gue tambah mau kan. Nah, tips and trick dari gue mungkin persiapin tuh jauh-jauh hari karena 1 tahun tuh nggak cukup. Menurut gue ya. Kalau lu mau yang maksimal banget. Benar. Kalau gue lumayan ekstrim sih, kayak sebenarnya nggak harus begitu karena gue waktu itu gue ngeles BTS 2 hari seminggu, Sabtu Minggu gue ngeles. Jadi gue mengorbankan weekend gue selama 1 tahun kelas 12. Ya nggak, Met? Iya, Der. Terus bareng ini lesnya apa gimana? Iya, gue sama Matthew bareng lesnya. Iya, les bareng. Gue les di Tebet. Terus sampai pas selesai UN kan itu udah nggak ada kegiatan di sekolah kan. Nah, gue karantina diri tuh. Gue tinggal di apartemen di Jaksel di Tebet buat deket sama tempat les gue. Oh ya, gue tahu Der. Yang Kalibata, lu pernah ke sono kan? Iya. Tuh gue sebenarnya terus nyari temen gue kebetulan gue satu kelas waktu itu ber5, terus 4 orang anak 8. Anak 8. Sangat Itu SMA ya. Iya, jadi sangat wow. kita tuh, nah jadi gue keikut ngambisnya bareng mereka suka ke apartemen gue sampai jam 12 belajar. Waktu itu latihan banyak soal sih. Terus jangan lupa berdoa. Siapin dari kelas 10 sih harusnya, kayak lu mau masuk apa, terus masterin tuh kayak si Acin, lu suka fisika, lu bisain banget fisika. Kalau fisika lu bener semua, biologi cuma bener 1, nggak apa-apa, nilai lu tetap bagus. Iya benar. Iya benar. Oh, jadi nggak mesti bisa di semua. Harus bisa semua. Tapi kalau bisa expert di satu gitu loh, supaya tinggi. Iya. Ya Tapi nggak bisa di nggak bisa dipungkiri ada Evan. Iya. Evan beda weh. Evan bisa semua. Ya kalau bisa semua, tapi kalau terpaksa ya satu aja yang lu suka. Tadi kata Ciacin sekarang udah nggak bisa, kenapa tuh? Kan udah beda metode sih. sekarang. Gak tau sih gue juga. Oh gini, gue mau pamerin anak kaya di UI ini. Bentar, coba gue share screen, bisa lihat gak? Oke ini ya. Sabar, Oke ini atau Evan? Evan dulu. Evan. Angkatan kita dulu dong. Kelihatan nggak share screen gue? Kelihatan. Gue udah tahu yang mana. Lihat Mapres Akademis FTW 2020. Mapres itu apa tuh? Mahasiswa berprestasi. Jadi IP dia tertinggi, IP dia 4. Gila. Keren. Gila. Untuk anak kaya, gue bisa narik kesimpulan gini nih. Terus satu lagi ada Kenny. Bentar nih, gue ganti screen. Dan itu dia satu tekom, IP-nya 4 sendiri apa gimana?
Satu Tekom dia 4 sendiri. Terus yang kedua tertinggi itu Samuel dengan 3,96. Oh. Gila. Jadi satu tertinggi, dua tertinggi itu anak KY. Berarti Gokil. KY juga bisa ya, bukan cuma negeri prestis doang ya. Nah, satu lagi tuh, nih ini kan IG UI Tergantung kan. orang. Kelihatan nggak share screen gue? Kelihatan. Ini IG Kelihatan. official UI nih. Nah, di post nih mana ya? Nih. Ini Mapres tingkat UI. Kalau tadi Evan tuh Mapres tingkat fakultas. Ini Mapres tingkat UI yang biasa tingkat akhir. Mana ya? Oh ini nih, yang kedua. Nah, lu lihat Fakultas Teknik Kenny Anderson. Itu Mapres UI. Nilai bagus 1 UI tuh. Nah, ini bukan kalau ini Mapres utama. Kalau Evan tadi Mapres akademis yang dilihat cuma IP-nya. Kalau ini dia ngelihat gimana cara dia bersosialisasi, berarti dia udah pernah menang lomba internasional, lomba nasional, dia punya publikasi yang bagus, dia punya teman bagus, pokoknya semua dinilai nggak cuma IP. Kalau yang semua aspek ini hard skill sama soft skill, dia mesti bisa speech juga. Jadi yang bisa gue simpulin tuh KY emang masih kurang informasi untuk jalur masuknya. Tapi saat kita udah ditaruh di dalam, kita tuh nggak kalah bersaing sama mereka. Malah kita tuh salah satu yang paling tinggi loh. Kayak misal di ITB Julian ya, IP Julian. Iya, gue mau nama. Iya. Kayak di ITB tuh kayak Mapresnya tuh ada 2 kali. Pas tahun pertama namanya TPB, sama tingkat akhir juga. Dia pas TPB jadi Mapres, tingkat akhir jadi Mapres juga. Mantap sih. Gue kaget sih pas di Sabuga itu ada Julian gitu. Iya, gue pas baca bukunya ada sekolah kaya, gue baca apa? Julian. Jadi emang lulusan menurut gue ya alumni KY emang dikit yang masuk PTN karena informasinya kurang. Karena yang mau cari tahu tuh cuma kita doang. Iya. Yang mau cari tahu, yang nggak mau tahu. Padahal mereka dia berpotensi loh. Tapi dia nggak mau cari tahu. Dia cuma mau benar-benar diarahin ke PTS itu, ke sini. Jadi kalau kita mau cari tahu dikit, anak KY itu benar-benar hebat pas di dalam PTN-nya gitu. Oke. Thomas belum nih. Thomas. Iya, kok Thomas belum. Ingetin aja di gua. Jahat anjir nih. Oke, kalau nambahin dari gua ya, gue boleh bercerita sedikit tentang ranking ya. Boleh. Jadi Ceritain aja. Gue kelas 12, ranking kita satu kelas itu ada 26 orang. Gue itu ranking 22. Tapi masuk PTN. Nah, enggak, maksud gue gue nggak melihat dari PTN, maksudnya, maksud gue dari prestasi mereka yang mungkin hebat-hebat itu gue setuju banget. Tapi yang gue mau tekanin adalah anak KY itu tuh memang bener-bener kurang informasi, sampai bener-bener yang menurut gue yang udah sebego itu, lu bayangin gue ke 5 orang bego di kelas gue, itu gue masih bisa masuk PTN yang ya mungkin gue nggak bilang PTN gue bagus ya, PTN gue ya oke lah gitu, maksud gue masih tetap masuk 10 besar PTN di Indonesia gitu. Mungkin nggak bagus atau nggak gimana, maksudnya ya mungkin kalian denger tuh ya mungkin ITB, UI sama UGM aja, tapi masih ada yang kayak modelan ITS, itu ada di mana ITS? Surabaya. Bagus juga. Nah, ITS ada di Surabaya, ada UB di Malang, Universitas Brawijaya. Pokoknya masih banyak banget fakultas top 10 besar negeri itu yang anak KY itu nggak pernah denger gitu, kayak mungkin gue masuk perspektifnya tadi Darren ya, gue mungkin perspektif yang lainnya Darren. Kalau gue bukan yang penting universitasnya, kalau gue yang penting jurusan gue. Jadi waktu itu sempat masuk juga kayak yang tadi, sejak kapan gue mau masuk PTN, jadi dari kelas 10 dan kelas 11 itu gue nggak terlalu peduli sih, maksudnya dalam arti jadi engkau gue 3 tahun di atas gue itu emang udah masuk UNS 11 Maret arsitektur. Gue tahu dia masuk PTN, gue tahu PTN itu emang bagus, tapi pada saat kelas 10 dan kelas 11 itu gue nggak terlalu peduli banget. Bagi gue kan gue emang masih, ya gue nggak nakal-nakal banget lah, tapi gue lebih tekanin yang penting gue sama temen gue lah di universitas di mana, yang penting gue sama temen gue lah, gitu terus kan. Gue tetap bayangin yang penting gue sama temen gue lah, gue nggak mau sendiri, gue takut gimana. Intinya gue mungkin nggak mengekspresikan kalau gue takut, tapi gue takut kalau sendiri itu gimana. Akhirnya pas kelas 12 itu gue udah didaftarin masuk BINUS. Jadi pada saat itu gue tuh
bingung, aduh gue masuk binus nih, gue masuk jurusan apa? Gue ambil perhotelan. Gue bayangin gue ambil perhotelan nih, habis itu gue mikir nih, anjir perhotelan anjir. Terus akhirnya setelah konsultasi gue ngobrol-ngobrol sama temen gue ngobrol sama, yang pasti gue ngobrol sama orang tua gue sih. Orang tua gue tetap bilang, udah Tom lu masuk teknik aja. Terus gue bilang, gue sebagai anak IPA yang ranking 22 ya, gue bener-bener gue bisa bilang gue tuh nggak suka-suka banget, dan gue malah nggak mahir sama sekali. Nah akhirnya ketika gue cari tahu soal jurusan-jurusan itu, yang maksudnya buat kalian yang nonton ya, coba cari tahu tentang jurusan-jurusan aja gitu. Jadi gue baru tahu yang namanya teknik industri. Nah teknik industri ini ya ibaratnya teknik yang mempelajari tentang ekonomi, teknik yang mempelajari tentang manajemen. Jadi teknik yang emang nggak terlalu IPA banget. Gue itu nggak belajar kimia, gue nggak belajar biologi, gue cuma belajar fisika, dan itu fisika dasar. Jadi ibaratnya gue waktu itu nanya-nanya lah, gimana nih. Nah itu tuh udah telat banget, lo bayangin udah hampir masuk binus perhotelan, gue baru tahu kalau gue itu maunya apa. Nah itu maksudnya tips buat kalian nanti tuh, cari tahu dulu jurusan yang kalian mau tuh apa. Jangan takut buat masuk jurusan kayak teknik. Maksudnya walaupun teknik gue tuh teknik IPS loh sebenarnya gitu. Maksudnya cari tahu, terlebih lu nanya sama kating-kating lu nih. Maksudnya lu nanya nih sama si Darren, nanya sama Cynthia, nanya sama si Nuril. Lu tuh berkoneksi sama kakak tingkat lu nanya sama kita aja gitu. Kok gimana sih cara begini? Gue jurusan apa sih? Gue suka fisika doang, gue nggak suka kimia. Gue masuk jurusan apa sih? Dan tidak menutup kemungkinan kalian tuh bisa masuk banget gitu. So yang gue bilang tadi, gue nggak bisa contohin gue sendiri ya. Maksudnya, oke, gue nyontohin diri gue sendiri, gue ranking serendah ini, tapi menurut gue nggak menutup kemungkinan lah buat masuk sebuah PTN walaupun bukan UI, ITB atau UGM gitu. Gitu Tapi guys. emang gue setuju sih, ranking itu gue juga nggak ranking 3 besar 5 besar, gue cuma jadi 10 besar. ya, buat kalian yang ya masih 10 besar sih. Jadi buat 10 besar dari 26 apaan sih ya? Iya. Jadi buat kalian yang rankingnya nggak 3 besar nggak 5 besar tuh jangan berkecil hati loh. Kayak ini tuh beda banget sama sekolah. Soal-soal yang bakal diuji tuh beda banget, nggak ada Mandarin kok, kayak nggak ada Jepang. Benar. Nah terus nih, gue mau numpang promo dikit. Jadi kita tahu kan ini sekarang kita ada di revolusi industri 4.0, di mana dunia IT itu sangat berkembang. Jadi gue tahu banget di kalian tuh yang kelas 11, kelas 10 banyak banget yang tertarik sama dunia IT. Kalian suka main game, kalian suka 24/7 depan laptop. Ini tuh betul. Kita tuh sangat terbuka buat kalian. Iya, jadi nih gue mau screen share lagi nih. Ini berhubung promosi ya. Iya, jadi kebetulan banget gue megang open house fakultas gue, open house Fasilkom UI 2020 tahun ini. Jadi gue megang open house tahun ini. Jadi untuk kalian yang mau datang boleh banget, nanti kalian boleh follow nih IG-nya OH Fasilkom. Oke kok, siap. Mantap. Ini webnya OH.cs tapi belum kita kembangin. Oke kok, siap. Terus kalau kalian mau masuk ITB juga ada Metiwalan yang Ami. Iya. Aku masuk ITB. Jadi tour guide tuh. Ini tuh salah satu kepanitiaan yang ada di kampus. Undip. Kalau kejauhan nggak sih kayaknya? Oh iya sih, jauh sih. Ya sebenarnya kalau dari gue ya gue kepengen nyari tahu gitu loh, maksudnya siapa aja yang kayak gue gitu loh, maksudnya baru tahu di akhir-akhir kalau dia tuh mau, maksudnya buat mereka yang mau tahu aja sedikit tentang PTN, gue sebenarnya kepengen minta tolong gitu loh. Gue minta tolong ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tuh buat bikinin grup buat mereka yang mungkin pengen cerita dikit aja. Lu kasih, maksudnya lu kasih wadah buat mereka buat bertanya. Iya, forum lah ya jatuhnya. Iya. Benar. Ya gue maksudnya gue pengen nyari orang-orang tuh yang mirip-mirip yang kayak gue, yang bego-bego tapi pengen masuk gitu. Pengen banget. Karena Gitu kalau menurut gue bukannya anak kayaknya nggak mau sih, nggak ada info aja. Mungkin kalau mereka tahu
mungkin mau kan kayak Betul, mau. gitu kan. Mungkin Bikin karena model. selama di KY kita kayak ngelihatnya cuma Binus, Untar, TSM TSM, itu lagi gitu. Depan CL lah, depan CL. Binus Binus. University. Tapi sebenarnya swasta nggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya Betul. jalan orang beda-beda. iya Betul. Enggak, maksudnya tapi yang mau ke PTN jadi nggak ada jalan terbuka Iya. untuk mereka gitu. iya nggak ada infonya Iya. kan. Nah, buat tadi gue nambahin mindset orang, menurut yang tadi Thomas bilang, mindset orang tuh ada dua. Justru ada yang nyari deket, ada yang tuh sengaja nyari jauh kayak Thomas. Dia tuh malah nyari yang jauh-jauh. Dia nggak mau yang Jabodetabek. Dia mau sekalian jauh. Kayak gue Pengen bebas kali ya. Kayak gue juga nih. Dia emang udah bebas nggak sih dari Solo juga? Betul itu. tapi kan lebih bebas kalau pas jauh ya nggak Tom? Itu juga. Wah. Ya, Oke. ya itulah. Ada tutup aja kali ya, udah hampir 2 jam ini. Boleh. Iya, mantap. Oke, makasih semuanya. Terima kasih udah tonton. Semoga informasi yang diberikan oleh Koko Cici di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau ada yang tertarik tentang PTN, bisa kontak mereka di sini. Boleh ya, Oke. jangan segan. Dikit aja lu. Mau dikit. Tahu. Dadah. Bye. Lama banget nggak dipanggil Koko Cici anjir.